Dilarang masuk oleh ibu mertua di acara peresmian hotel mewah. Dia tak tahu bahwa aku anak dari pemilik hotel mewah itu. Selama ini aku sembunyikan identitasku. Kini ia terkejut dan hampir pingsan saat aku dipersilahkan untuk memberikan sambutan. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Angin pagi Jakarta di bulan Juni 2025 berembus lembut, membawa serta aroma kopi dan kesibukan kota yang baru saja terbangun. Di sebuah apartemen minimalis yang nyaman, tak jauh dari pusat kota, Mira Ardani, nama lengkap yang digunakannya dalam keseharian, tengah menyesap teh hangat sambil menatap keluar jendela. Dari lantai 13, ia bisa melihat kerlap-kerlip lampu gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, termasuk satu gedung baru yang memancarkan aura kemewahan tak tertandingi, Hotel Ambrosia. Sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya. Hari peresmian hotel itu akan tiba sebentar lagi, dan hanya sedikit orang yang tahu betapa besar perannya di balik kemegahan tersebut. Mira, seorang wanita berusia 28 tahun dengan paras ayu dan sorot mata cerdas, telah menjalani kehidupan ganda selama 5 tahun terakhir. Sejak menikah dengan Rio Baskara, seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan rintisan teknologi, Mira dengan sengaja menyembunyikan identitas aslinya sebagai Mira Permana, putri tunggal Arya Permana, CEO Ambrosia Group, konglomerat properti dan perhotelan terkemuka di Indonesia. Keputusan itu bukan tanpa alasan. Sejak kecil, Mira selalu merasa risih dengan tatapan orang-orang yang terlalu menyanjungnya hanya karena status ayahnya. Ia ingin dikenal karena kemampuannya, bukan karena nama belakangnya. Saat bertemu Rio, ia menemukan sosok pria sederhana yang tulus mencintainya apa adanya, tanpa embel-embel kekayaan atau status sosial. Rio, yang saat itu hanya tahu Mira sebagai seorang desainer interior lepas dengan pendapatan menengah, sama sekali tidak curiga. Mira memang memiliki gelar arsitektur interior dan sering mengambil proyek-proyek kecil untuk menjaga alibinya. Meski di sisi lain, ia adalah otak di balik banyak proyek besar Ambrosia Group yang tak terungkap ke publik. Pagi, sayang, suara bariton Rio menginterupsi lamunan Mira. Rio muncul dari kamar, rambutnya sedikit acak-acakan, senyumnya hangat. Ia menghampiri Mira, mengecup keningnya lembut. Sudah lama bangun. Baru juga, jawab Mira, menyandarkan kepalanya di bahu Rio. Kehangatan Rio selalu menjadi penyejuk di tengah rumitnya kehidupan ganda yang ia jalani. Rio adalah satu-satunya orang yang mengetahui sebagian rahasianya. Ia tahu bahwa Mira memiliki keterlibatan besar dalam proyek-proyek ayahnya, tapi tidak pernah menyangka seberapa besar dan seberapa tingginya kedudukan Mira di struktur Ambrosia Group. Mira selalu mengatakan ia adalah konsultan proyek penting, yang cukup sering bekerja sama dengan ayahnya. Rio terlalu polos untuk mencurigai lebih jauh. Namun, ada satu aspek dalam kehidupan Mira yang belum sepenuhnya terkuak oleh Rio. Ibunya, Bu Karina Baskara, wanita parubaya yang elegan, tegas, dan sangat menjunjung tinggi status sosial. Bu Karina selalu mengidamkan menantu dari kalangan atas, atau setidaknya seseorang dengan prospek karir yang cemerlang di perusahaan besar. Sosok Mira yang sederhana, dengan pekerjaan, lepas, dan gaya hidup yang tidak mencerminkan standar menantu idamannya, selalu menjadi duri dalam daging bagi Bu Karina. Selama 5 tahun ini, Mira telah sering menelan kepahitan dari sindiran-sindiran halus hingga komentar terang-terangan dari Bu Karina mengenai penampilannya, pilihan hidupnya, dan status keluarganya yang kurang jelas di mata publik. Mira selalu merespons dengan senyum tipis dan kesabaran, demi menjaga kedamaian rumah tangga dan hati Rio. Rio sendiri kerap membela Mira, mencoba meredam kritik ibunya, namun terkadang ia pun tak berdaya menghadapi kekeras-kepalaan Bu Karina. Proyek Hotel Ambrosia adalah proyek impian Mira. Selama 3 tahun terakhir, ia mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya, bahkan seringkali mengorbankan waktu bersama Rio, demi memastikan setiap detail bangunan itu sempurna. Dari desain interior lobi, pemilihan material, hingga penataan taman di atap, semua melewati sentuhan dan persetujuan Mira. Ayahnya, Arya Permana, sangat mempercayai insting dan visi Mira. "Kamu punya mata emas, Nak," seringkali Arya memuji. "Ambrosia ini akan jadi mahakarya kita berdua."
Dan kini, hari peresmian itu semakin dekat. 2 hari lagi. Perasaan campur aduk meliputi hati Mira. Bangga, lega, tapi juga sedikit cemas. Ia tahu, ayahnya berencana membuat pengumuman penting saat peresmian nanti. Sebuah pengumuman yang akan mengakhiri tirai kehidupan ganda Mira selamanya. Rio sudah mengetahui bahwa akan ada penghargaan untuk Mira atas kontribusinya pada proyek Ambrosia. Tapi ia belum tahu seberapa besar penghargaan itu atau apa implikasinya. Mira sengaja tidak memberitahu Rio detailnya, karena ia ingin Rio melihat dan merasakannya langsung. Ia ingin reaksi Rio murni, tanpa ada persiapan. Namun, di benak Mira, bukan Rio yang menjadi sumber kecemasannya, melainkan Bu Karina. Ia membayangkan reaksi ibu mertuanya ketika mengetahui siapa Mira Ardhani sebenarnya. Akankah ia terkejut? Marah? Atau, mungkin, akhirnya ia akan menerima Mira seutuhnya? Konflik batin ini selalu menghantuinya. Sebuah teka-teki yang akan segera terpecahkan dalam 2 hari ke depan. Tirai kehidupan ganda Mira akan segera tersingkap, dan ia hanya bisa berharap bahwa konsekuensinya tidak akan terlalu pahit bagi semua orang yang ia cintai. 2 hari terasa sangat singkat, seolah waktu mempercepat lajunya menuju sebuah titik penting. Pagi peresmian Hotel Ambrosia tiba dengan megah. Langit biru bersih seolah ikut merayakan, dihiasi awan-awan putih tipis yang bergerak malas. Di apartemen minimalis Mira, yang terletak di area Kemang yang tenang, suasana terasa sedikit tegang, setidaknya bagi Mira sendiri. Ia merasakan kupu-kupu beterbangan di perutnya, antara antusiasme dan kecemasan yang mendalam. Rio, di sisi lain, tampak jauh lebih santai dan bersemangat. Ia sudah mengenakan setelan jas abu-abu gelap rancangan desainer lokal yang disiapkan Mira khusus untuk acara penting ini. Dasi sutra biru dongker yang serasi melengkapi penampilannya. "Kamu terlihat tampan sekali, sayang," puji Mira, mendekat dan membenarkan letak dasi Rio yang sedikit miring. Jemarinya merapikan kerah kemeja putih bersih suaminya. Dalam hati, ia merasa senang melihat Rio begitu antusias. Mata Rio yang hangat selalu mampu menenangkan kegelisahan Mira. "Kamu juga, Mira. Gaun ini, sederhana tapi elegan." "Aku suka," jawab Rio tulus, menatap gaun pastel berwarna peach lembut yang dikenakan Mira. Gaun itu terbuat dari bahan linen berkualitas tinggi, dengan potongan alain yang longgar namun jatuh indah, memberikan kesan minimalis dan anggun. Namun, gaun yang sama, pikir Mira, yang kemungkinan akan memicu komentar pedas dan meremehkan dari ibu mertuanya. Ia sudah membayangkan skenario itu berulang kali dalam benaknya. Saat Mira selesai menata rambutnya menjadi sanggul rendah yang simpel namun rapi, ponsel Rio di meja nakas berdering. Nama, Mama Karina, muncul di layar. Dihiasi foto profil Bu Karina dengan ekspresi wajah yang selalu tampak serius. Rio mengangkatnya, dan tak lama kemudian, raut wajahnya berubah sedikit cemas, bibirnya sesekali mengerucut. "Iya, Ma. Oh, jadi kita langsung ketemu di sana saja? Mama sudah di jalan." Rio sesekali melirik Mira, sorot matanya seperti meminta maaf atas situasi yang akan mereka hadapi. "Baik, Ma. Kami segera berangkat." "Iya, ini juga baru mau jalan kok." Setelah menutup telepon, Rio menghela napas panjang, mengusap tengkuknya. "Mama bilang dia dan Tante Wati sudah di perjalanan, jadi kita langsung saja ke hotel." Dia juga sedikit mengomel tentang waktu keberangkatan kita yang menurutnya terlalu mepet. Katanya takut terlambat untuk red carpet. Rio terdengar sedikit frustrasi, menyadari bahwa ibunya akan kembali melancarkan kritik. Mira hanya tersenyum tipis, menenangkan Rio dengan sentuhan di lengan. "Sudah kuduga. Biar saja, kita kan tidak terlambat. Toh, acara resminya juga belum mulai." Mira sudah terbiasa dengan kebiasaan Bu Karina yang selalu ingin tampil paling siap dan sempurna di setiap acara sosial. Mereka berdua pun berangkat. Mira menyetir mobil pribadinya, sebuah Honda City berwarna perak yang terbilang biasa saja. Kontras mencolok dengan deretan mobil-mobil Eropa mewah yang pasti akan memenuhi area parkir VIP Hotel Ambrosia. Selama perjalanan yang tidak terlalu jauh, Rio berusaha mencairkan suasana. Ia bercerita tentang ekspektasinya terhadap acara peresmian ini, tentang betapa Hotel Ambrosia ini akan mengubah lanskap kota, dan betapa ia sangat bangga pada Mira yang bisa menjadi konsultan inti
untuk proyek sebesar ini. Ayahmu pasti sangat bangga padamu, Mira, ucap Rio, meraih tangan Mira dan menggenggamnya erat. Aku dengar ini proyek terbesarnya selama 5 tahun terakhir. Ya, ayah memang begitu, jawab Mira lirih, hatinya menghangat mendengar pujian tulus Rio. Perkataan Rio bagaikan balsem untuk lukanya. Rio tidak tahu seberapa bangganya ayah padanya, atau seberapa sentral perannya di Ambrosia Group. Ia tidak tahu bahwa Mira adalah direktur utama di balik tirai, pengambil keputusan kunci yang menyetujui setiap detail, dari konsep awal hingga sentuhan akhir pada setiap sudut Hotel Ambrosia. Setibanya di area parkir khusus undangan VIP, Mira memarkir mobilnya dengan hati-hati di antara deretan Mercedes-Benz, BMW, dan Lexus yang berkilau di bawah sinar matahari. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap milik Bu Karina, sebuah ikhlas terbaru, sudah terparkir tak jauh dari mereka. Bu Karina dan Tante Wati, sahabat karibnya yang juga seorang sosialitas senior dengan reputasi sempurna di kalangan atas, baru saja keluar dari mobil. Bu Karina mengenakan kebaya modern brokat Prancis berwarna marun yang mewah, dihiasi berlian di leher dan jemarinya. Tante Wati tak kalah mentereng, dengan gaun kutur biru safir dan kalung mutiara beruntai. Nah, itu Mama, kata Rio, melambaikan tangan dengan senyum lebar, seolah belum menyadari badai yang akan datang. Bu Karina langsung memicingkan mata ke arah Mira yang baru saja keluar dari mobil. Sebuah senyum tipis, lebih mirip seringai jijik, terukir di bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala. Matanya menyapu penampilan Mira dari ujung rambut hingga ujung kaki. Rio, kenapa baru sampai? Mama sudah menunggu sejak tadi. Kamu tahu betapa pentingnya first impression di acara seperti ini, kan? Bu Karina langsung menyambar Rio, mencium pipinya dengan posesif. Kemudian, matanya beralih sepenuhnya ke Mira, dan senyumnya menghilang total, digantikan ekspresi datar yang dingin. Mira, kamu serius dengan gaun ini? Mama kira kamu akan sedikit berinvestasi untuk acara sepenting ini. Ini peresmian Hotel Bintang 5, hotel termewah di Jakarta, bukan acara arisan RT atau reuni SMA. Suara Bu Karina menusuk, cukup keras hingga beberapa tamu lain yang baru tiba menoleh. Tante Wati, dengan wajah yang dihiasi riasan tebal dan senyum palsu, ikut menimpali. Ia mengipasi dirinya dengan kipas tangan berbulu. Iya, Mira, penampilan itu penting sekali di acara seperti ini. Apalagi ini acara besar Pak Arya Permana. Loh, kamu kan menantunya Rio, harus bisa menjaga gengsi keluarga Baskara. Jangan sampai disangka datang dari mana-manalah. Nada suaranya menyeratkan penghakiman yang jelas. Mira menelan ludah, menahan gejolak amarah dan rasa malu yang mulai merayapi hatinya. Ini adalah permulaan dari apa yang sudah ia duga. Maaf, Tante Wati. Saya merasa nyaman dengan ini. Dan saya rasa, ini cukup sopan untuk acara formal, jawab Mira, suaranya berusaha tetap tenang dan terkontrol. Ia tidak ingin memicu keributan di tempat umum. Bu Karina mendengus jijik, ekspresinya seolah Mira baru saja melontarkan lelucon buruk. Sopan saja tidak cukup, Mira. Kamu harus terlihat berkelas, glamor, bergengsi. Lihat Tante Wati, ia selalu tahu bagaimana membawa diri di hadapan kolega-kolega penting. Ia membandingkan, seolah Mira adalah aib yang harus disembunyikan. Rio, yang merasakan ketidaknyamanan Mira dan aura tegang di antara kedua wanita itu, berusaha membela. Ia menggeser tubuhnya sedikit di depan Mira. Mama, sudah. Mira terlihat cantik kok. Gaunnya memang simpel tapi justru elegan. Yang penting kan kita datang untuk mendukung Pak Arya. Mendukung iya, tapi jangan sampai memalukan, desis Bu Karina, suaranya pelan tapi penuh tekanan. Ayo, Rio, kita masuk. Mama tidak mau terlambat lagi. Semoga saja kita tidak bertemu dengan kolega Mama yang terlalu peduli detail dan bertanya-tanya. Malu sekali rasanya kalau mereka melihat penampilan Mira. Mira merasakan hatinya sedikit ngilu, perih. Rasa sakit yang familiar. Namun kali ini terasa lebih dalam karena ia tahu kebenaran akan segera terungkap. Ia menghela napas panjang, menguatkan diri. Ini bukan pertama kalinya ia menerima perlakuan merendahkan seperti ini, dan ia tahu ini adalah titik pemicu yang ia ramalkan.
Konflik awal yang sesungguhnya telah dimulai. Dan ia harus siap menghadapinya. Dengan senyum yang dipaksakan dan sedikit menggigit bibir bawahnya, ia mengikuti Rio dan Bu Karina menuju pintu masuk Hotel Ambrosia yang megah. Karpet merah sudah terhampar luas, diapit deretan penjaga berbaju rapi dan staf hotel yang menyambut para tamu dengan senyum ramah. Tirai kehidupan ganda Mira sebentar lagi akan mencapai puncaknya, dan Bu Karina sama sekali tidak menduga, atau bahkan bermimpi, tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Mira melangkah di belakang Rio dan Bu Karina. Suara hiruk-pikuk peresmian mulai terdengar jelas, semakin mendekati lobi utama Hotel Ambrosia. Alunan musik klasik yang lembut, perpaduan antara suara biola dan piano, mengalun syahdu dari dalam lobi, berpadu harmonis dengan riuh rendah obrolan para tamu kelas atas. Aroma bunga lili dan melati semerbak memenuhi udara, bercampur dengan wangi parfum mahal yang berasal dari para hadirin. Setiap langkah yang diambil Mira terasa berat, seolah ia membawa beban tak kasat mata di pundaknya, beban dari ekspektasi dan penilaian sosial. Ia bisa merasakan tatapan Bu Karina yang sesekali melirik ke arahnya, penuh penghakiman, seolah Mira adalah aib yang harus disembunyikan. Saat mereka mencapai ambang pintu masuk utama yang megah, terbuat dari kayu jati berukir dengan sentuhan emas, di mana deretan penerima tamu berdiri tegak dengan senyum profesional, Bu Karina tiba-tiba menghentikan langkah. Gerakannya begitu tiba-tiba sehingga Rio hampir menabraknya. Bu Karina menoleh ke belakang, menatap Mira dengan sorot mata dingin yang tak terbantahkan, sorot mata yang sudah sangat Mira kenali. "Mira, tunggu di sini," perintah Bu Karina, suaranya pelan namun tegas, cukup untuk didengar oleh Mira dan Rio yang berada sangat dekat dengannya. Nada bicaranya menyiratkan otoritas yang tak dapat diganggu-gugat. Rio mengerutkan kening, ekspresi kebingungan dan sedikit marah terlihat jelas di wajahnya. "Mama, apa-apaan ini? Kenapa Mira harus menunggu? Ini kan acaranya ayah, dia juga harus masuk." "Kamu tidak mengerti, Rio," Bu Karina berbisik, tetapi volume suaranya masih cukup lantang untuk didengar oleh beberapa tamu yang kebetulan melintas. Matanya memicing, memindai penampilan Mira dari atas ke bawah, seolah mencari-cari celah. "Lihat sekeliling. Ini acara besar, Rio, penuh dengan kolega penting papa dan mama. Pengusaha besar, pejabat, bahkan beberapa duta besar." Penampilan Mira tidak sesuai dengan standar acara ini. Gaunnya terlalu sederhana, tidak ada kemewahan sama sekali. Ia menghela napas panjang, dramatis. "Mama tidak mau ada yang salah paham, atau berpikir keluarga kita tidak bisa menjaga standar sosial. Akan lebih baik jika Mira menunggu di luar atau di area yang tidak terlalu terlihat. Nanti kalau ada sesi foto keluarga, Mama panggil. Tapi Mama tidak janji." Wajah Rio memerah karena marah, rasa malu dan tidak enak hati terlihat jelas. Ia menatap ibunya dengan tak percaya, lalu beralih ke Mira, matanya penuh penyesalan dan meminta maaf. Ia tahu betapa Mira selalu dihakimi oleh ibunya. Tapi itu tidak adil. Mira juga punya hak untuk masuk. Dia istriku. Dia bagian dari keluarga ini. Nada suara Rio meninggi, sedikit menarik perhatian. "Hak apa?" Bu Karina mendengus jijik, raut wajahnya mengeras. "Kamu tahu betapa susahnya Mama membangun jaringan sosial dan reputasi ini, Rio. Jangan biarkan istri kamu merusaknya hanya karena ia tidak mengerti etika sosial dan tidak punya selera berkelas." Ia lalu menoleh ke arah salah satu penjaga keamanan yang berdiri tegak di samping pintu masuk, seorang pria parubaya dengan postur tegap dan rambut memutih di pelipis. Penjaga itu adalah Pak Budi, manajer keamanan hotel yang sudah puluhan tahun bekerja di Ambrosia Group. Pak Budi mengenal Mira sejak Mira masih balita, bahkan mungkin lebih lama dari Rio sendiri. Mata Pak Budi bertemu dengan mata Mira, ada kilatan pemahaman dan simpati yang mendalam di sana, namun ia tetap mempertahankan ekspresi profesionalnya, menunggu instruksi. Ia tahu siapa yang berbicara, dan siapa yang seharusnya dihormati lebih. "Mira, kamu tunggu di sini dulu ya. Mama tidak mau ada pandangan miring dari tamu lain," ucap Bu Karina, mengabaikan protes Rio dan tatapan Mira yang kini mulai menunjukkan sedikit kekecewaan yang tersembunyi di balik ketenangan. Ia lalu menarik lengan Rio, mendorongnya masuk ke dalam lobi. Rio menoleh ke belakang, melayangkan pandangan meminta maaf pada Mira,
seolah ia tak berdaya di hadapan otoritas ibunya. Mira berdiri terpaku di ambang pintu, dikelilingi kemewahan yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya, bagian dari jati dirinya yang asli. Para tamu lain berlalu lalang di sampingnya, beberapa meliriknya dengan penasaran karena insiden barusan, yang lain dengan acuh tak acuh, terlalu sibuk dengan obrolan mereka sendiri. Jantung Mira berdenyut nyeri, bukan hanya karena malu atau marah pada Bu Karina semata, melainkan karena ia merasa direndahkan di depan mata Pak Budi, sosok yang tahu persis siapa dia sebenarnya. Sosok yang melihatnya tumbuh dari anak kecil yang berlarian di koridor kantor ayahnya, menjadi seorang wanita cerdas yang kini memimpin salah satu proyek terbesar Ambrosia Group. Pak Budi mendekat, langkahnya tenang dan penuh kehati-hatian. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di dekat Mira, sedikit di belakangnya, seolah menjadi penjaga pribadinya. Matanya sesekali melirik ke arah Bu Karina yang sudah jauh masuk ke dalam, sibuk menyapa para sosialita dengan senyum lebar dan tawa renyah yang dibuat-buat, seolah baru saja memenangkan pertempuran kecil yang mengukuhkan dominasinya. Mira menghela napas panjang, menatap lurus ke depan, ke arah lobi hotel yang kini dipenuhi wajah-wajah familiar dari dunia bisnis dan hiburan. Ia mengenali banyak dari mereka, para pengusaha sukses dengan kekayaan tak terhingga, pejabat tinggi negara, selebriti papan atas, hingga para sosialita yang namanya selalu muncul di majalah gaya hidup. Mereka semua ada di sana, merayakan mahakarya yang secara signifikan adalah hasil karyanya, buah dari keringat dan pikirannya selama bertahun-tahun. Sebuah ironi yang pahit dan menusuk. Tidak apa-apa, Pak Budi, bisik Mira, suaranya rendah namun penuh ketegasan, sebuah ketegasan yang hanya Pak Budi yang tahu. Biar saya di sini dulu. Pak Budi hanya mengangguk tipis. Sebuah isyarat hormat yang tersembunyi, nyaris tak terlihat oleh orang lain. Ia tahu betul siapa yang lebih berhak berada di dalam, berdiri di samping ayahnya. Tapi ia juga menghormati keputusan Mira untuk merahasiakan identitasnya selama ini. Dan ia tahu, hari ini adalah hari di mana rahasia itu akan terungkap. Konflik batin ini, perlakuan Bu Karina yang terang-terangan merendahkan dirinya, kini menjadi sebuah ujian kesabaran yang lebih besar bagi Mira. Ia tahu ayahnya ada di dalam, mungkin sedang bersiap untuk memberikan sambutan. Dan ia juga tahu, sebentar lagi, semua ini akan berakhir. Tirai akan dibuka. Dan reaksi Bu Karina? Ia sudah tak sabar untuk melihatnya. Bahkan ada sedikit rasa geli membayangkan ekspresi wanita itu. Ini adalah pengembangan konflik yang ia tunggu, sebuah puncak dari drama yang telah lama ia bangun. Mira berdiri di tempatnya, matanya sesekali menyapu sekeliling lobi yang gemerlap melalui pintu kaca besar, seolah ia adalah seorang pengamat yang tak terlihat dari luar sebuah kotak harta karun. Dari posisinya, ia bisa melihat kerumunan tamu di dalam, bagai kumpulan titik warna-warni yang bergerak elegan, membaur dalam obrolan dan tawa. Lobi Hotel Ambrosia memang sebuah mahakarya arsitektur dan desain. Pilar-pilar marmer putih bersih menjulang tinggi hingga ke langit-langit, dihiasi ukiran daun emas yang memancarkan kilau mewah. Lampu kristal raksasa, bagaikan tetesan berlian yang membeku, menggantung anggun di tengah lobi, memancarkan cahaya hangat yang memantul indah pada lantai pualam yang dipoles mengkilap. Aroma bunga lili dan melati semerbak, bercampur dengan wangi parfum mahal dari para tamu dan sentuhan wangi diffuser khusus hotel, menciptakan atmosfer kemewahan yang memabukkan, sekaligus sedikit memuakan bagi Mira yang terbiasa dengan kesederhanaan. Ia melihat Rio sesekali menoleh ke arahnya dari dalam, ekspresinya masih menunjukkan rasa bersalah yang mendalam dan sedikit cemas. Rio seolah meminta maaf tanpa kata, terperangkap di antara kesetiaan pada Mira dan tekanan dari ibunya. Di samping Rio, Bu Karina tampak begitu asyik menyapa para koleganya, tertawa renyah dengan volume yang sedikit dilebih-lebihkan, dan berpose untuk beberapa foto bersama para tamu penting. Terkadang, ia akan mengarahkan pandangan sekilas ke arah Mira, memastikan masalah, yaitu Mira, telah disingkirkan dari pandangan mata umum, seolah keberadaan Mira di sana adalah sebuah aib yang harus disembunyikan. Senyum kemenangan tipis terukir di bibirnya setiap kali ia memastikan Mira masih berada di luar. Tidak jauh dari tempat Mira berdiri, di sisi lain pintu masuk, ada dua orang wanita parubaya yang juga merupakan sosialita kenalan dekat Bu Karina. Mereka tampaknya baru saja tiba dan sedang menunggu antrean untuk mengisi buku tamu di meja registrasi. Mira,
yang memiliki pendengaran tajam dan kini lebih fokus pada suara-suara di sekitarnya, tak sengaja mendengar percakapan mereka, atau lebih tepatnya, bisikan-bisikan yang tak sengaja ia tangkap di antara celah tawa dan musik. Itu bukannya Mira, menantu Bu Karina yang katanya sederhana itu. Salah satu wanita berambut sanggul tinggi dengan gaun brokat ungu berbisik pada temannya, suaranya terdengar mencemooh. Ia melirik Mira terang-terangan. Ah, iya. Gaunnya, astaga. Bukankah terlalu biasa untuk acara sebesar ini? Sangat tidak mencerminkan gengsi keluarga Baskara. Sahut temannya, seorang wanita dengan rambut keriting rapi dan perhiasan berlian berlebihan, melirik Mira dari ujung kepala hingga kaki dengan ekspresi jijik. Kudengar dia cuma desainer lepas, kan? Tidak jelas proyek besarnya apa. Pantas saja penampilannya begitu. Tapi lumayan juga bisa dapat Rio Baskara, anak tunggal Bu Karina yang kaya raya itu. Iya, Bu Karina pasti pusing 7 keliling punya menantu begitu. Apalagi ini acaranya Pak Arya Permana, yang terkenal sangat menjunjung tinggi citra. Bisa jatuh reputasi keluarga Baskara jika banyak yang tahu menantunya seperti itu. Tambah wanita pertama, lalu keduanya tertawa kecil. Suara tawa mereka menusuk hati Mira seperti belati es. Bisikan-bisikan itu menusuk. Namun Mira berusaha tetap tenang dan menjaga ekspresi wajahnya agar tidak menunjukkan gejolak emosi di dalam dirinya. Ini bukan hal baru. Sudah sering ia mendengar komentar serupa, bahkan lebih kasar, dari lingkaran sosial Bu Karina. Ia sudah terbiasa dianggap sebagai menantu yang kurang di mata mereka, sebuah anomali dalam keluarga Baskara yang mapan. Namun, kali ini terasa berbeda. Kali ini, ia sedang berada di tempat yang ia bangun dengan keringatnya sendiri, dengan visi dan semangatnya. Tempat di mana ia memegang kendali penuh, meskipun tak ada yang tahu fakta itu. Rasa ironi itu begitu kuat, hampir membuatnya ingin tertawa. Pak Budi, yang masih berdiri dengan tenang di belakang Mira, seolah-olah menjadi penjaga tak terlihat, sesekali melirik ke arah para penggunjing dengan sorot mata peringatan. Mira bisa merasakan kehadiran Pak Budi yang menenangkan, seolah ia adalah satu-satunya sekutunya di tengah kerumunan orang asing yang menghakimi, yang semuanya tampak begitu haus akan status dan kemewahan. Tak lama kemudian, beberapa staf hotel yang mengenal Mira sebagai direktur proyek, atau bahkan anak Pak Arya, melintas di dekatnya, membawa nampan berisi minuman selamat datang. Mereka mengangguk hormat padanya, senyum ramah terukir di wajah mereka. Beberapa di antaranya terlihat bingung mengapa Mira, sang pemilik masa depan, berada di luar. Mira hanya membalas dengan senyum tipis, mengisyaratkan bahwa tidak ada masalah, semua baik-baik saja. Mereka pun mengerti dan melanjutkan tugas masing-masing, seolah memahami kode rahasia di antara mereka. Interaksi singkat ini, meskipun tak terlihat oleh Bu Karina dan para sosialita yang bergosip, memberikan Mira sedikit kekuatan dan validasi. Ia tahu, di balik tirai yang ia bangun, ada orang-orang yang tahu dan menghargainya. Waktu terasa berjalan lambat, menyeret setiap detik seolah menjadi sebuah penantian panjang yang syarat makna. Mira terus memperhatikan Bu Karina yang kini sedang berbincang akrab dengan seorang pejabat tinggi dari Kementerian Pariwisata. Bu Karina tampak tersenyum lebar, menunjukkan deretan giginya yang putih dan rapi, gestur tangannya lincah saat menjelaskan sesuatu. Ia tampak begitu menikmati posisinya, menjadi pusat perhatian di antara kerumunan elit, tanpa sedikit pun menyadari bahwa putri pemilik asli acara ini sedang berdiri di luar, dilarang masuk olehnya sendiri, diabaikan, dan dihakimi. Ironi itu kembali menusuk, sekaligus memicu sedikit rasa geli di hati Mira. Tiba-tiba, suara MC menggaung dari dalam lobi, begitu jelas seolah pengeras suara dipasang tepat di depannya, menghentikan obrolan dan bisikan. Hadirin sekalian, mohon perhatiannya. Acara pembukaan akan segera dimulai. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah, Bapak Arya Permana, CEO Ambrosia Group, untuk memberikan sambutan pembukaan dan meresmikan Hotel Ambrosia ini. Jantung Mira berdebar lebih kencang, dentumannya terasa hingga ke telinganya. Ini dia, momen yang ia tunggu, momen yang akan mengubah segalanya. Ia melirik Pak Budi, yang kini menatapnya dengan tatapan penuh arti, seolah memberinya isyarat bahwa saatnya telah tiba. Sebuah anggukan kecil dari Pak Budi seolah mengkonfirmasi. Mira mengambil napas dalam-dalam, menguatkan dirinya.
Bisikan-bisikan meremehkan di sekitarnya, tatapan menghakimi, dan perlakuan Bu Karina, semua itu akan segera menjadi debu. Tirai akan tersingkap. Dan ia, Mira, siap menghadapi segala konsekuensinya. Suara ayah, Arya Permana, mengalun melalui pengeras suara, beresonansi dengan sempurna di seluruh penjuru lobi Hotel Ambrosia yang megah. Suaranya tenang, berwibawa, namun di dalamnya tersimpan getaran bangga dan kasih sayang yang hanya bisa Mira kenali dengan begitu jelas. Dari posisinya di luar, tepat di ambang pintu kaca besar, Mira menatap lurus ke podium utama yang kini disorot lampu sorot yang terang benderang. Tempat ayahnya berdiri, memancarkan aura kepemimpinan dan karisma yang tak terbantahkan. Beberapa fotografer dan juru kamera tampak sibuk mengabadikan momen bersejarah ini. Lampu kilat kamera sesekali menyala. Di dalam lobi, di antara kerumunan tamu yang berkelas dan berbusana mahal, Mira bisa melihat Rio yang berdiri tegak, membaur di antara para tamu, matanya fokus sepenuhnya pada ayah di podium. Di samping Rio, Bu Karina tampak begitu bersemangat. Senyum merekah lebar di wajahnya saat ayah menyebutkan terima kasih kepada para investor dan jajaran direksi yang telah mendukung proyek ini. Bu Karina bahkan beberapa kali mengangguk-angguk kecil, ikut tersenyum pada tamu di sekitarnya, seolah ia adalah bagian tak terpisahkan dari jajaran direksi tersebut, atau setidaknya, sangat dekat dengan lingkaran dalam kekuasaan. Ia tampak begitu menikmati pusat perhatian, membayangkan betapa gemilangnya reputasi keluarganya akan bersinar hari ini, naik level di mata para kolega sosialitanya. Ayah memulai sambutannya dengan pidato pembukaan yang lugas, terstruktur, dan penuh visi. Ia memaparkan visi besar Ambrosia Group untuk masa depan pariwisata di Indonesia, sejarah pembangunan Hotel Ambrosia yang melibatkan ribuan pekerja dan inovasi teknologi terkini, serta harapan ke depan agar hotel ini menjadi ikon baru Jakarta. Ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, mulai dari tim konstruksi yang bekerja keras siang malam, para insinyur, hingga para desainer dan konsultan yang telah menyumbangkan ide-ide brilian mereka. Mira mendengarkan setiap kata, mengingat kembali setiap malam tanpa tidur, setiap revisi desain interior yang rumit, setiap perdebatan sengit namun produktif dengan tim arsitek, demi mencapai kesempurnaan. Hotel ini, Ambrosia ini, adalah wujud nyata dari ambisi, dedikasi, dan cintanya. Namun, suara ayah tiba-tiba berhenti sejenak, membuat semua mata yang tadinya terpecah kini serentak tertuju padanya. Ada jeda dramatis yang membuat suasana lobi yang riuh mendadak hening, hanya menyisakan alunan musik lembut yang kini terdengar lebih jelas. Bu Karina yang tadinya sibuk mengipas-ngipasi dirinya dengan kipas kecil berbahan renda, kini ikut menajamkan pendengarannya, penasaran siapa yang akan disebut ayah selanjutnya. Ada satu orang yang ingin saya berikan apresiasi khusus. Sosok yang selama 3 tahun terakhir ini telah mencurahkan seluruh waktu, pikiran, dan bahkan jiwanya untuk memastikan Hotel Ambrosia ini sempurna dalam setiap detailnya. Sosok yang tak kenal lelah, memiliki visi yang luar biasa, dan dedikasi yang tak tertandingi. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara para tamu, rasa penasaran menyeruak di udara. Siapa gerangan sosok penting yang dimaksud? Banyak yang mulai menduga-duga. Beberapa nama arsitek terkenal dan direktur pembangunan disebutkan. Rio menatap ayah dengan penasaran, alisnya terangkat. Di sampingnya, Bu Karina melirik Rio dengan penuh tanda tanya, seolah berkata, siapa yang ayahmu maksud? Kenapa ia tidak menyebut nama orang besar? Ayah melanjutkan, senyumnya kini mengembang lebih lebar, matanya memancarkan kebanggaan yang sangat jelas. Tatapan ayahnya menyapu kerumunan, lalu secara tegas mengarah ke pintu masuk, mencari sosok Mira, menembus kaca lobi seolah pandangannya adalah laser. Mira bisa merasakan tatapan ayahnya mengunci padanya. Sebuah isyarat tanpa kata, namun penuh makna, seperti sebuah aba-aba. Sejak awal, saya mempercayakan proyek monumental ini, sebuah impian besar Ambrosia Group, kepada putri saya. Ia selalu menolak untuk dikenal hanya karena nama belakangnya. Ia ingin membuktikan kemampuannya sendiri, dengan kerja keras dan talenta murninya. Dan ia telah melakukannya, dengan gemilang, melampaui semua ekspektasi saya. Ayah berhenti sejenak, membiarkan kalimat itu meresap, lalu suaranya menggaung dengan bangga, memecah keheningan. Untuk itu, saya ingin mengundang putri saya, Mira Permana, untuk naik ke panggung dan memberikan sambutan. Dialah otak, jantung,
dan juga jiwa dari Hotel Ambrosia ini. Seketika, lobi yang tadinya penuh bisikan berubah menjadi keheningan total yang lebih dalam, seolah waktu berhenti berputar. Ribuan pasang mata menoleh serentak ke arah ayah, lalu ke arah podium, mencari sosok Mira Permana yang disebut. Namun, pandangan mereka mulai beralih ke pintu masuk utama, mengikuti arah tatapan ayah yang menunjuk langsung ke sana, tepat pada Mira yang masih berdiri di luar. Bu Karina yang tadinya berdiri tegak dengan pose anggun, tiba-tiba mematung. Senyum angku di wajahnya lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi syok yang tak bisa disembunyikan. Matanya melotot selebar mungkin, pupilnya membesar, rahangnya jatuh terbuka, seolah baru saja melihat hantu di siang bolong, atau mendengar sebuah lelucon yang sangat tidak lucu. Mira? Mira yang itu? Mira yang dia larang masuk? Mira yang dia remehkan penampilannya dan statusnya? Tidak mungkin. Rio, di samping ibunya, juga sama terkejutnya. Matanya membulat sempurna, menatap Mira yang masih berdiri di luar pintu lobi, kini menjadi pusat perhatian semua orang. Mulutnya sedikit terbuka, tak mampu mengeluarkan suara, seperti ikan kehabisan air. Ia selalu tahu Mira berpartisipasi dalam proyek ayahnya, tapi tidak pernah menyangka bahwa Mira adalah Mira Permana, putri dari Arya Permana, yang kini dipanggil ke atas panggung untuk memberikan sambutan inti. Selama ini, ia mengira nama lengkap istrinya adalah Mira Ardani, sesuai KTP dan dokumen pernikahan mereka, sebuah nama yang Mira ciptakan untuk menjaga rahasianya. Fakta ini, baginya, adalah sebuah ledakan. Mira mengambil napas dalam-dalam, menguatkan dirinya. Inilah saatnya. Momen yang dinanti-nanti, yang akan mengubah segalanya. Dengan langkah mantap, ia melangkah maju, melewati tatapan terkejut ibu mertua yang kini pucat pasi, tubuhnya gemetaran, dan tampak goyah. Suara langkahnya, meskipun lembut, terasa menggema di keheningan yang mencekam itu, menarik semua perhatian. Pak Budi, yang berdiri di sampingnya, tersenyum bangga dan menyingkir perlahan, seolah memberikan jalan kehormatan bagi sang pemilik hotel. Senyum tipis, namun penuh kemenangan dan kepuasan, merekah di bibir Mira. Ia melihat Bu Karina gemetaran, tangannya mencengkeram lengan Rio erat, wajahnya memerah padam karena malu, lalu memutih pucat seolah kehilangan semua darahnya. Bu Karina tampak akan pingsan kapan saja, napasnya tersengal. Kejutan itu terlalu besar untuknya. Keheningan yang mencekam pasca pengumuman ayah pecah oleh gumaman ribuan orang. Bisikan-bisikan seperti, Mira Permana, putri Pak Arya? Yang Ambrosia Group itu. Tapi, bukankah dia Mira, menantu Bu Karina yang katanya sederhana itu? Mulai menyebar bagai api di antara para tamu, merambat dari satu meja ke meja lain. Wajah-wajah yang tadi acuh tak acuh, sibuk dengan obrolan dan minuman, kini menunjukkan ekspresi terkejut yang kentara, penasaran yang membara, bahkan takjub yang tak tersembunyi. Beberapa di antaranya, terutama para sosialita yang tadi sempat meremehkan penampilan Mira, kini terlihat salah tingkah, berusaha keras menyembunyikan keterkejutan dan rasa malu yang mendadak menyerbu mereka. Tatapan mata mereka, yang tadinya menghina, kini terpaku dan mengikuti setiap gerakan Mira seolah ia adalah pusat gravitasi baru di ruangan itu. Mira melangkah perlahan namun pasti. Setiap langkahnya di atas lantai pualam yang mengkilap, seolah diiringi sorotan tak kasat mata dari seluruh mata yang memandang. Suara sepatunya yang lembut terasa menggema di keheningan yang tersisa. Gaun pastel sederhana berwarna peach yang tadi dicela Bu Karina karena dianggap tidak berkelas, kini justru tampak menonjol, memancarkan aura ketenangan, kesederhanaan, dan keanggunan yang kontras dengan kemewahan berlebihan di sekelilingnya. Ia tidak terpengaruh oleh bisikan-bisikan yang kini menjadi seruan kekaguman yang samar, atau tatapan-tatapan yang sebelumnya menghakimi. Hatinya justru dipenuhi rasa lega yang mendalam dan sedikit rasa puas yang tak dapat disembunyikan. Penantian panjang ini, kehidupan ganda yang penuh rahasia dan prasangka, akan segera berakhir. Ia melihat Rio, masih mematung di samping ibunya, yang kini terhuyung-huyung, seolah kekuatan dalam kakinya telah lenyap seketika. Bu Karina mencengkeram lengan Rio dengan erat, kuku-kukunya memutih karena tekanan. Rio buru-buru menahan Bu Karina agar tidak terjatuh, raut wajahnya panik dan bingung. Mata Rio dan Mira bertemu dalam sekejap. Di mata Rio, Mira melihat campuran antara kebingungan yang luar biasa,
takjub yang memancar, dan kebanggaan yang meledak-ledak. Ada juga sedikit pertanyaan yang tersirat, seolah ia ingin mengatakan tanpa suara, "Kenapa tidak pernah bilang? Kenapa semua ini disembunyikan dariku?" Mira hanya memberinya senyum kecil, sebuah janji bahwa semua akan dijelaskan nanti, setelah badai mereda. "Mama, kamu kenapa?" "Mama baik-baik saja," bisik Rio, suaranya panik dan tercekat, mencoba menopang tubuh ibunya yang limbung. Bu Karina tidak menjawab. Napasnya tersengal-sengal, matanya tetap terpaku pada Mira yang kini semakin dekat dengan podium. Wajahnya yang tadi pucat kini memerah padam karena malu, lalu kembali memutih pasi, seolah kehilangan semua darahnya. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Tante Wati, sahabat Bu Karina, juga tak kalah terkejut. Ia menganga, mulutnya terbuka lebar, dan kipas tangannya yang mahal terjatuh begitu saja ke lantai marmer dengan bunyi klak yang samar. Mira? Mira Permana, gumamnya tak percaya. Suaranya nyaris tak terdengar. Sementara itu, Mira terus berjalan. Ia melewati barisan tamu yang kini memberikan jalan baginya. Senyum tipisnya tidak pernah luntur. Beberapa staf hotel yang mengenalinya sebagai putri pemilik dan direktur proyek membungkuk hormat dalam-dalam saat ia lewat. Sebuah isyarat yang jelas terlihat oleh semua tamu, semakin menambah kebingungan dan keterkejutan mereka. Bahkan beberapa fotografer yang tadinya hanya fokus pada ayah di podium, kini serempak mengarahkan lensa mereka pada Mira, mengabadikan setiap langkahnya, setiap ekspresi wajahnya yang tenang namun penuh makna. Kilatan lampu kilat kamera beruntun menerangi jalannya, seolah ia adalah bintang utama. Saat Mira hampir mencapai podium, ayah turun dari panggung dan menyambutnya dengan pelukan hangat. Pelukan yang penuh rasa bangga dan cinta tak bersyarat. Akhirnya, "Nak," bisik ayah di telinga Mira, suaranya bergetar menahan haru. "Sekarang semua orang tahu siapa kamu sebenarnya." Mira membalas pelukan ayah, merasakan kehangatan dan dukungan yang selama ini menjadi fondasinya. Ia lalu beralih ke mikrofon yang sudah disiapkan. Sebelum berbicara, matanya kembali menyapu kerumunan yang kini kembali hening, menanti suaranya. Ia berhenti sejenak, mengamati ekspresi syok, takjub, dan bahkan rasa bersalah yang kini jelas terlihat di beberapa wajah yang tadi meremehkannya. Matanya akhirnya kembali tertuju pada Bu Karina, yang kini tampak seperti patung garam, tak bergerak, hanya menatapnya dengan tatapan kosong dan memohon yang tak bisa diartikan. Ia mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanian, ketenangan, dan kekuatan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Ini bukan hanya pidato peresmian. Ini adalah deklarasi. Deklarasi tentang siapa dirinya sebenarnya. Dan akhir dari sebuah kehidupan ganda yang penuh dengan prasangka, cibiran, dan pengorbanan. Ia siap untuk menyampaikan kebenaran. Mira mengatur posisi mikrofon, merasakan logam dingin di antara jemarinya, namun hatinya terasa membara dengan tekad. Ia menatap ribuan wajah di depannya yang kini sepenuhnya terfokus padanya. Ada ayah di sampingnya, dengan senyum bangga yang tak terhingga, matanya memancarkan dukungan penuh. Ada Rio, di antara kerumunan, masih memegang Bu Karina yang kini tampak seperti boneka kain yang kehilangan isiannya, tak berdaya dan nyaris tak bernyawa di tempatnya. Ada Tante Wati yang masih menganga lebar, kipasnya tergeletak mengenaskan di lantai, dan para sosialita lain yang dulu memandang rendah, kini menatapnya dengan campur aduk antara rasa penasaran yang membuncah, penyesalan yang terlihat jelas, dan kekaguman yang mulai tumbuh. Mira mengambil napas dalam-dalam, membiarkan keheningan yang tebal menguasai ruangan sejenak. Keheningan itu bukan lagi karena keterkejutan semata, melainkan karena antisipasi yang dalam. Matanya berbinar, bukan karena emosi meluap-luap, melainkan karena ketenangan dan keyakinan akan apa yang akan ia sampaikan. Ia adalah seorang profesional, dan ini adalah panggungnya. "Selamat sore, hadirin sekalian." Suara Mira mengalun, jelas dan percaya diri, memenuhi setiap sudut lobi Hotel Ambrosia yang luas. Suaranya tidak kencang, namun memiliki kekuatan yang menarik perhatian penuh, seolah setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah mutiara yang berharga. "Saya, Mira Permana, merasa sangat terhormat bisa berdiri di hadapan Anda semua hari ini, di peresmian Hotel Ambrosia." Ia berhenti sejenak, tatapannya menyapu wajah Bu Karina yang masih terguncang. Ekspresi syok di wajah ibu mertuanya tidak berubah,
justru semakin dalam, seperti topeng tragedi yang tak bisa dilepas. Rio, di sampingnya, tampak menatap Mira dengan tatapan tak percaya yang masih membekas, seolah ia baru saja terbangun dari mimpi yang sangat nyata. Selama 5 tahun terakhir, Mira melanjutkan, suaranya kini sedikit lebih rendah, namun penuh makna dan kesungguhan. Saya telah menjalani sebuah fase dalam hidup saya di mana saya memilih untuk menyembunyikan identitas asli saya. Saya tidak ingin dikenal sebagai Putri Bapak Arya Permana dari Ambrosia Group. Saya ingin dikenal sebagai Mira, dengan kemampuan saya, dengan ide-ide saya, dan dengan kerja keras saya, terlepas dari siapa ayah saya atau seberapa besar nama keluarga saya. Terdengar bisikan-bisikan kembali, kali ini lebih berupa desahan kekaguman bercampur keheranan. Kepala-kepala bergumam, beberapa tamu tampak mengangguk-angguk perlahan, seolah memahami motivasi Mira yang mulia. Mereka yang tadinya bergosip di dekat pintu, yang tadi mencibir penampilannya, kini menunduk malu, berusaha menghindari tatapan Mira. Ada beberapa yang bahkan secara refleks menutupi mulut mereka, menyadari betapa salahnya penilaian mereka. Ada banyak hal yang saya pelajari dalam proses itu, lanjut Mira, pandangannya kini beralih pada Rio, seolah hanya berbicara padanya, dan hanya untuknya. Sebuah senyum tipis, penuh kehangatan dan pengertian, terukir di bibirnya. Saya belajar tentang arti sebenarnya dari kesederhanaan, tentang nilai sebuah hubungan yang tulus yang dibangun tanpa pretensi, dan tentang pentingnya diakui bukan karena label yang melekat pada nama Anda, melainkan karena diri Anda sendiri, karena siapa Anda sebagai individu, dan apa yang bisa Anda berikan. Ia lalu mengalihkan pandangannya ke ayahnya, yang memberinya anggukan penuh dukungan, matanya berkaca-kaca. Hotel Ambrosia ini, Mira menunjuk ke sekeliling, dengan gerakan tangan yang anggun namun tegas, bukan hanya sebuah bangunan megah dari beton dan kaca. Ini adalah manifestasi dari mimpi, visi, dan kerja keras yang luar biasa dari ratusan, bahkan ribuan orang. Saya, bersama tim Ambrosia Group yang fantastis, dari arsitek, desainer, insinyur, hingga setiap pekerja konstruksi, telah mencurahkan segalanya untuk menciptakan sebuah mahakarya. Setiap pilar yang Anda lihat, setiap sudut ruangan, setiap detail seni dan tekstur, kami rancang dengan sepenuh hati, dengan harapan bahwa hotel ini akan menjadi simbol kehangatan, kenyamanan, dan kemewahan yang tak terlupakan bagi setiap tamu yang datang. Suara tepuk tangan mulai riuh, menggaung memekakan telinga di seluruh lobi. Tepuk tangan itu bukan hanya apresiasi untuk hotel yang megah, tetapi juga untuk kejujuran dan keberanian Mira yang berani mengungkapkan dirinya. Di tengah gemuruh tepuk tangan yang meriah, Mira bisa melihat air mata mulai mengalir di pipi Rio, sebuah campuran haru, kebanggaan yang meluap-luap, dan mungkin sedikit penyesalan karena selama ini ia tidak mengetahui sepenuhnya siapa istrinya. Sementara itu, Bu Karina, yang wajahnya masih pucat pasi seperti mayat, terlihat semakin goyah. Ia memejamkan mata sejenak, seolah ingin menghilang dari kenyataan yang ada di depannya, ingin rasanya tanah menelannya hidup-hidup. Saya berharap, Mira menutup sambutannya dengan tatapan yang kembali tertuju pada Bu Karina, sebuah tatapan yang penuh arti, namun tanpa dendam, hanya sebuah pelajaran yang kuat, bahwa kehadiran Hotel Ambrosia ini bukan hanya akan menjadi mercusuar baru di Jakarta, sebuah simbol kemajuan, tetapi juga akan menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa nilai sejati seseorang tidak terletak pada kemewahan yang ia kenakan atau nama besar yang ia sandang, melainkan pada karakter, integritas, dan kontribusi tulus yang ia berikan kepada sesama dan kepada dunia. Tepuk tangan bergemuruh memekakan telinga, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Para tamu berdiri, memberikan standing ovation yang meriah, beberapa di antaranya bahkan berseru, "Bravo!" dan "Luar biasa!" Mira tersenyum tulus, membungkuk hormat kepada semua yang hadir, lalu menyerahkan mikrofon kembali kepada ayahnya, yang menatapnya dengan mata penuh kasih. Momen itu adalah kemenangan pribadi Mira, sebuah deklarasi yang mengguncang dan menguak semua kebenaran, sebuah puncak dari pengorbanan yang panjang. Tirai telah terbuka lebar, dan dunia kini melihat Mira apa adanya. Begitu Mira turun dari panggung, lobi Hotel Ambrosia yang megah kembali riuh, namun kali ini dengan jenis keriuhan yang berbeda. Bisikan-bisikan berganti menjadi gumaman kagum, lalu berubah menjadi seruan pujian yang tak tertahankan. Para tamu berkerumun, ingin mendekati Mira, mengucapkan selamat, atau sekadar berjabat tangan.
Kilatan lampu kilat kamera kembali menyala. Kali ini lebih intens, mengabadikan setiap senyum dan sapaan Mira. Beberapa kolega bisnis ayah yang selama ini hanya mengenali Mira sebagai putri Pak Arya, dan belum pernah bertemu langsung dengannya, kini menatapnya dengan rasa hormat yang mendalam, bergegas menghampiri untuk memperkenalkan diri. Mereka yang sebelumnya meremehkan penampilannya, kini tersenyum kikuk, berusaha mencari celah untuk mendekat dan menyelamatkan muka, melontarkan pujian-pujian yang terdengar sumbang di telinga Mira. Ayah merangkul bahu Mira dengan erat, senyumnya tak lekang dari wajahnya. Ia berbisik, "Kamu melakukannya dengan sangat baik, Nak. Persis seperti yang ayah bayangkan, bahkan lebih baik." Rasa bangga yang terpancar dari mata ayah adalah hadiah terbaik bagi Mira. Mira membalas senyum ayah, merasakan beban berat yang selama ini menimpanya kini terangkat, seolah ada rantai yang terlepas dari pundaknya. Namun, di tengah euforia dan gemuruh pujian itu, matanya tetap tertuju pada titik di mana Rio dan Bu Karina berada. Rio, setelah memastikan ibunya tidak benar-benar pingsan dan hanya limbung karena syok, kini menarik Bu Karina sedikit menjauh dari kerumunan, mencari sudut yang lebih sepi di dekat pilar marmer besar yang menjulang. Wajah Rio menunjukkan campuran kebingungan, kekecewaan, dan bahkan sedikit rasa dikhianati yang mendalam, seolah ia baru saja dikejutkan oleh fakta pahit. Sementara itu, Bu Karina masih tampak syok berat, matanya kosong, tubuhnya masih sedikit gemetaran tak terkontrol. Tante Wati, sahabat Bu Karina, yang sedari tadi bersama Bu Karina, kini meninggalkannya, memilih untuk berbaur dengan para tamu lain yang mulai mengerumuni Mira, seolah tak ingin terlibat dalam drama pribadi itu. Mira memutuskan untuk memberi Rio dan Bu Karina sedikit ruang dan waktu untuk mencerna kejutan besar ini, meskipun ia tahu konfrontasi tidak bisa dihindari dan harus segera dihadapi. Ia menyapa beberapa tamu yang mendekat, menerima ucapan selamat dengan ramah dan rendah hati. Senyumnya tetap terjaga meskipun pikirannya sudah melayang ke arah Rio. Ia berterima kasih kepada para manajer hotel dan tim proyek yang datang menyalaminya. Beberapa di antaranya terlihat begitu bangga hingga mata mereka berkaca-kaca, memanggilnya Bu Mira dengan penuh hormat. Pak Budi, manajer keamanan, datang menghampirinya dan membungkuk dalam. "Selamat, Nona Mira. Saya bangga sekali melihat Anda. Saya tahu Anda pantas mendapatkan ini." "Terima kasih banyak, Pak Budi," balas Mira tulus, sorot matanya menunjukkan penghargaan. "Anda tahu bagaimana semuanya bermula, dan Anda adalah salah satu saksi bisu perjalanan ini." Pak Budi hanya mengangguk, senyum tipis di bibirnya, sebuah senyum penuh pengertian yang hanya mereka berdua yang pahami maknanya. Dari sudut matanya, Mira melihat Rio akhirnya berhasil menarik Bu Karina keluar dari lobi menuju area yang lebih tenang, mungkin taman di samping atau koridor di lantai dasar yang lebih sepi. Mira tahu ia harus segera menyusul mereka. Ini bukan hanya tentang peresmian hotel yang sukses, tapi juga tentang hubungannya dengan Rio dan ibunya yang kini berada di ujung tanduk. Kebenaran telah terungkap, dan sekarang saatnya menghadapi konsekuensi dari pengungkapan itu. Dengan alasan ingin menyapa beberapa tamu di area lain yang lebih sepi atau sekadar beristirahat sejenak, Mira perlahan menjauh dari kerumunan yang masih riuh. Ia meminta izin kepada ayah, yang mengangguk mengerti. "Pergilah, Nak. Ini juga bagian dari proses yang harus kamu hadapi. Ayah akan menunggumu di kantor setelah acara ini selesai," kata ayah penuh pengertian, seolah bisa membaca pikiran putrinya. Mira berjalan menyusuri koridor samping yang lebih sepi, menjauh dari gemuruh lobi. Lorong itu remang-remang, hanya ada beberapa staf yang berlalu lalang, melakukan tugas mereka. Samar-samar, ia mulai mendengar suara Rio yang terdengar tegang, nadanya penuh amarah yang tertahan, bercampur dengan isakan pelan Bu Karina. Mira mempercepat langkah. Ia menemukan mereka di sebuah sudut tenang, di samping jendela besar yang menghadap ke taman hotel yang baru saja selesai ditata, dengan bunga-bunga bermekaran. Bu Karina terduduk di bangku marmer, menutupi wajahnya dengan kedua tangan yang gemetar, bahunya terguncang oleh tangis yang tertahan. Air mata membasahi gaun mewahnya. Rio berdiri di depannya, tangannya terkepal di samping tubuh, rahangnya mengeras. Wajahnya yang tadi ceria kini diselimuti kemarahan, kekecewaan, dan kebingungan yang mendalam. "Mama, kenapa Mama bisa melakukan itu? Kenapa Mama melarang Mira masuk? Kenapa Mama merendahkannya di depan umum dengan cara seperti itu?" Suara Rio terdengar rendah,
namun penuh amarah yang teredam, seperti guntur yang mengancam. Mama tidak tahu siapa dia sebenarnya. Mama selalu meremehkannya, selalu mencibirnya karena penampilannya yang sederhana dan pekerjaannya yang tidak jelas. Sekarang lihat, Mira adalah putri dari Pak Arya Permana. Dia yang membangun hotel ini. Dia pewaris Ambrosia Group. Rio tak sanggup melanjutkan, menunjuk ke arah lobi yang masih gemuruh dengan tepuk tangan dan pujian untuk Mira. Matanya menatap ibunya dengan tatapan penuh tuduhan. Mira melangkah mendekat, menginterupsi pertengkaran mereka. Rio, Mama. Ia mencoba menenangkan suasana. Suara Mira menghentikan Rio seketika. Rio menoleh, matanya merah dan berkaca-kaca, menatap Mira dengan ekspresi terluka yang mendalam. Ada rasa dikhianati di sana. Mira, kenapa kamu tidak pernah bilang padaku? Kenapa kamu merahasiakan ini dariku? 5 tahun, Mira. 5 tahun kita menikah, 5 tahun kita hidup bersama. Dan aku tidak pernah tahu istriku adalah Mira Permana, putri tunggal, pewaris Ambrosia Group. Aku mengira nama lengkapmu adalah Mira Ardani. Apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Mira tahu ini akan terjadi. Badai di balik senyum panggung baru saja dimulai. Dan badai ini, ia tahu, akan lebih sulit untuk diredakan daripada tatapan-tatapan menghakimi para sosialita. Ini adalah badai yang melibatkan hati dan kepercayaan orang yang paling ia cintai. Rio menatap Mira dengan mata penuh luka, basah oleh emosi yang membuncah. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat, menahan gejolak perasaan yang campur aduk, terkejut, bingung, marah, dan yang paling menyakitkan, rasa dikhianati. Selama ini, ia merasa telah mengenal Mira seutuhnya, mencintai wanita sederhana yang mandiri, cerdas, dan berdedikasi pada pekerjaannya sebagai desainer interior lepas. Mira adalah dunianya yang stabil. Kenyataan bahwa Mira, istrinya, adalah Mira Permana, putri tunggal dari Arya Permana sang konglomerat Ambrosia Group, merupakan sebuah tamparan telak yang menghantam langsung ke inti kepercayaannya. Bukan karena ia membenci kekayaan atau status sosial tinggi, ia justru bangga. Tapi karena rahasia itu telah menggerogoti fondasi kepercayaannya, fondasi hubungan yang ia kira telah ia bangun dengan jujur. Mira, bagaimana bisa? Suara Rio bergetar hebat, lebih seperti bisikan yang terluka parah. Ia mundur selangkah, seolah ada dinding tak terlihat yang tiba-tiba muncul di antara mereka. 5 tahun kita bersama, hidup serumah, tidur seranjang. Kamu bilang namamu Mira Ardani. Kamu bilang orang tuamu pengusaha kecil yang sudah pensiun dan hidup sederhana di luar kota. Aku merasa seperti orang bodoh sekarang. Seperti aku menikah dengan orang asing yang tidak pernah aku kenal. Rio mengusap wajahnya kasar, seolah ingin menghapus kenyataan yang baru saja terkuak. Bu Karina, yang masih terdengar terisak pelan di bangku marmer, kini perlahan mengangkat wajahnya yang sembab dan kusut. Matanya memancarkan rasa malu dan kaget yang luar biasa, bercampur dengan ketakutan yang samar. Ia tak berani menatap Mira secara langsung, pandangannya tertunduk ke lantai, seolah lantai itu memiliki jawaban atas kebodohannya. Sindiran-sindiran, cemoohan, dan perlakuan merendahkannya selama ini seolah berbalik menghantamnya dengan kekuatan penuh, menghancurkan egonya. Ia sadar, ia telah merendahkan dan menghina putri dari salah satu orang terkaya dan paling berkuasa di negeri ini, di hadapan publik dan di hadapan putranya sendiri. Mira melangkah mendekat, mengulurkan tangan untuk menyentuh lengan Rio, ingin memberikan sedikit kenyamanan. Namun, Rio sedikit mundur lagi, menghindari sentuhan Mira, seolah sentuhan itu adalah bara api. Hati Mira terasa perih, seperti dicubit kuat. Ia tahu ini akan sulit. Ia sudah mempersiapkan diri untuk reaksi ini, tapi ia tidak menyangka Rio akan merasa begitu terluka dan dikhianati. Rio, dengarkan aku. Mira memulai, suaranya lembut namun tegas, mencoba menenangkan badai emosi suaminya yang mengamuk. Ia menjaga jarak, menghormati keinginan Rio untuk tidak disentuh. Aku tahu ini berat bagimu. Aku minta maaf karena tidak memberitahumu lebih awal tentang identitas asliku. Tapi aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu karena aku tidak percaya padamu. Justru sebaliknya.
Aku merahasiakan identitasku karena aku ingin kamu mencintaiku apa adanya, Rio. Mira menatap Rio lurus di mata. Aku ingin kamu melihat Mira yang sebenarnya. Mira yang berdiri di hadapanmu saat ini. Bukan Mira yang dikelilingi kekayaan atau nama besar ayahku. Aku ingin kamu mencintaiku karena diriku, bukan karena statusku. Tapi kenapa sampai berbohong tentang namamu? Tentang keluargamu? Rio memotong, suaranya dipenuhi rasa sakit dan kebingungan. Bukankah itu berarti kamu tidak jujur padaku dari awal? Bagaimana aku bisa percaya pada hal lain yang kamu katakan sekarang? Apakah selama ini pernikahan kita didasari kebohongan? Aku tidak berbohong, Rio. Aku tidak pernah berbohong. Jelas Mira, berusaha menjelaskan dengan sabar. Mira Ardhani adalah nama tengahku, dan Ardhani adalah nama belakang ibuku. Jadi itu namaku juga. Aku hanya memilih untuk menggunakan nama itu agar aku bisa hidup normal, bisa merasakan bagaimana rasanya berjuang dari nol, merasakan bagaimana rasanya dihakimi tanpa status sebagai tameng. Aku ingin merasakan dunia seperti kebanyakan orang, bukan seperti putri konglomerat yang dilayani di mana-mana dan hanya dihormati karena hartanya. Mira menatap Rio memohon, berharap Rio memahami. Bu Karina, yang semula menunduk, kini perlahan mendongak. Matanya menatap Mira dengan campuran rasa takjub yang mendalam, ketakutan yang jelas, dan rasa bersalah yang menggunung. Ia mulai memahami alasan di balik kesederhanaan Mira, di balik sikap tenang Mira menghadapi semua cemoohannya selama ini. Ia teringat setiap perkataan pedasnya, setiap sindirannya tentang penampilan dan pekerjaan Mira. Pemahaman itu justru menambah rasa malu yang mendalam, seolah ia baru saja melakukan dosa besar. Mama tidak tahu, gumam Bu Karina pelan, nyaris tak terdengar. Suaranya parau karena isak tangis. Mama, maafkan Mama, Mira. Mama sangat menyesal. Ini adalah pertama kalinya Bu Karina meminta maaf pada Mira, tanpa embel-embel, tanpa syarat, tanpa sedikit pun nada meremehkan. Suaranya tulus dan penuh penyesalan. Rio mengabaikan ibunya. Ia masih menatap Mira, matanya mencari jawaban yang lebih dalam, yang bisa menjelaskan semua kebingungan di hatinya. Dan ayahmu? Dia tahu kamu menikah denganku dengan identitas itu? Dia setuju dengan sandiwara ini? Dia membiarkanmu melakukan ini semua tanpa memberitahuku? Mira mengangguk pelan. Ayahku selalu mendukung keputusanku. Dia tahu aku ingin mandiri, ingin membuktikan diri. Dan dia juga tahu bahwa hanya dengan cara itu aku bisa menemukan seseorang yang tulus mencintaiku, bukan hartaku atau statusku. Mira menatap Rio lurus, sorot matanya penuh ketulusan dan cinta. Dan orang itu adalah kamu, Rio. Kamu yang tidak pernah tahu aku siapa, tapi mencintaiku apa adanya. Itu yang terpenting bagiku. Kata-kata Mira melembutkan ekspresi Rio sedikit, namun pertanyaan-pertanyaan masih menggantung di udara, menciptakan jurang tak terlihat di antara mereka. Rio mencintai Mira, itu sudah pasti. Cintanya pada Mira tidak pernah didasari oleh status atau harta. Tapi rasa terkejut dan sedikit pengkhianatan ini terlalu besar untuk dicerna dalam sekejap. Seluruh realitasnya seolah berubah. Aku butuh waktu, Mira, kata Rio akhirnya. Suaranya lemah dan tercekat, penuh kelelahan emosional. Ia memijat pelipisnya, tampak sangat pusing, seolah baru saja disambar petir. Aku butuh waktu untuk mencerna semua ini. Rasanya seluruh duniaku terbalik. Kamu bukan Mira yang kukenal. Mira hanya bisa mengangguk. Hatinya hancur mendengar Rio mengatakan bahwa ia bukan Mira yang dikenalnya. Ia tahu Rio butuh ruang dan waktu. Ini adalah awal dari fase baru yang sangat krusial dalam hubungan mereka. Sebuah fase yang akan menguji seberapa kuat fondasi cinta dan kepercayaan yang telah mereka bangun. Badai belum reda. Justru baru saja mencapai puncaknya di hati Rio, mengancam untuk meruntuhkan segalanya. Rio berbalik dan melangkah pergi, terburu-buru menjauhi Mira dan Bu Karina, meninggalkan mereka dalam keheningan yang menyesakkan, hanya diisi oleh isakan samar Bu Karina. Langkahnya cepat, seolah ingin segera menjauh dari semua kebenaran yang baru saja menghantamnya dengan telak. Punggung Rio yang menjauh di koridor sepi adalah pemandangan paling menyakitkan bagi Mira. Ia ingin mengejar, memeluknya, menjelaskan lebih jauh,
Tapi ia tahu Rio butuh ruang untuk mencerna segalanya. Rasa sakit yang terpancar dari mata Rio adalah bukti nyata betapa besar rahasia ini membebani fondasi hubungan mereka. Kepercayaan yang ia kira sudah kokoh, kini terasa retak. Sementara itu, Bu Karina masih terduduk di bangku marmer, tubuhnya lunglai tak bertenaga. Tangisnya kini lebih jelas. Isakannya yang parau memecah kesunyian koridor yang tadi dipenuhi bisikan-bisikan pengakuan. Ia tidak lagi peduli dengan penampilannya yang berantakan, riasannya yang luntur oleh air mata, atau gaun mahalnya yang kini tampak kusam. Harga dirinya, kebanggaannya yang selama ini begitu ia jaga, dan seluruh pandangan dunia yang selama ini ia agungkan, semua itu telah hancur berkeping-keping di hadapan kenyataan. Ia sadar, ia telah mempermalukan dirinya sendiri di hadapan putranya, di hadapan menantunya, dan di hadapan semua orang penting yang ia kagumi. Lebih dari itu, ia telah merendahkan dan menghina seorang putri dari konglomerat besar. Mira mendekati Bu Karina dengan hati-hati. Meskipun ia merasakan sakit hati yang dalam akibat perlakuan Bu Karina selama 5 tahun ini, melihat ibu mertuanya sehancur ini membuatnya merasa tidak tega. Ada secercah harapan bahwa momen ini, seberat apapun, mungkin adalah titik balik bagi hubungan mereka. Mama. Panggil Mira lembut, berlutut di hadapan Bu Karina, berusaha menyamai pandangan wanita parubaya itu. Bu Karina mengangkat wajahnya yang sembab, matanya bengkak dan merah, dipenuhi penyesalan yang luar biasa. Ia tak berani menatap Mira secara langsung pada awalnya, pandangannya tertunduk ke lantai, seolah lantai itu memiliki semua jawaban atas kebodohan dan kesombongannya. Mira, maafkan Mama. Mama sungguh tidak tahu, gumamnya, suaranya tercekat oleh isakan. Mama terlalu bodoh, terlalu sombong. Mama selalu menilai orang dari luarnya saja, dari penampilan dan status. Mama pikir kamu tidak selevel dengan Rio, dengan keluarga kita yang punya nama. Air mata kembali mengalir deras. Mama tidak tahu kalau kamu putri Pak Arya. Mama bahkan tidak tahu nama belakangmu yang sebenarnya. Mama begitu jahat padamu, Mira. Setiap perkataan Mama, setiap sindiran. Ia tak mampu melanjutkan, bahunya terguncang hebat. Air mata Mira ikut menetes, namun ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan yang perlahan mengeringkan luka lama. Ini adalah pengakuan yang tulus dari Bu Karina, sebuah permintaan maaf yang tidak pernah Mira duga akan didengarnya. Ia meraih tangan Bu Karina yang dingin dan gemetaran, menggenggamnya erat, mencoba menyalurkan kehangatan. Tidak apa-apa, Ma. Saya mengerti. Saya juga tahu ini salah saya karena memilih untuk menyembunyikannya dari semua orang. Saya tahu ini pasti mengejutkan dan sulit bagi Mama. Tidak, Mira. Ini salah Mama seutuhnya, kata Bu Karina, menggelengkan kepalanya kuat-kuat, seolah ingin mengusir semua pikiran buruk itu. Mama terlalu buta dengan standar sosial yang tidak penting, dengan gengsi kosong. Mama terlalu fokus pada citra dan reputasi di mata orang lain, sampai Mama tidak melihat kebaikan hatimu, kecerdasanmu, dan betapa berharganya kamu sebagai pribadi. Kamu sudah membangun hotel sebesar ini, sebuah mahakarya, dan Mama mengusirmu dari peresmiannya. Betapa memalukan, betapa bodohnya Mama. Wajahnya diliputi keputusasaan. Penyesalan di suara Bu Karina begitu nyata, begitu mendalam. Mira bisa merasakan kesungguhannya. Mungkin, pikir Mira, ini adalah awal dari sebuah perubahan yang fundamental dalam hubungan mereka. Sebuah jembatan baru yang bisa mereka bangun di antara hubungan yang selama ini dingin, penuh prasangka, dan jurang kesalahpahaman. Mama tidak tahu apa yang harus Mama lakukan sekarang. Mira, isak Bu Karina, suaranya kembali parau. Rio pasti sangat kecewa pada Mama. Dan kamu, apa kamu akan membenci Mama setelah ini? Apa kamu akan meminta Rio untuk meninggalkan Mama? Mira menggelengkan kepalanya, meyakinkan ibu mertuanya. Tidak, Ma. Saya tidak membenci Mama. Saya mengerti mengapa Mama bersikap seperti itu. Dan saya berharap, setelah ini, kita bisa memulai lagi. Belajar untuk saling menghargai, tanpa memandang status atau penampilan luar. Kita bisa membangun hubungan yang lebih baik. Bu Karina mengangkat tatapannya,
menatap Mira dengan mata yang kini mulai menunjukkan secercah harapan, seolah baru pertama kali melihat menantunya dengan mata hati, bukan dengan lensa sosialita. Ia lalu menarik Mira ke dalam pelukannya, sebuah pelukan yang canggung pada awalnya, namun kemudian semakin erat, penuh penyesalan dan mungkin sedikit rasa syukur. "Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah mau memaafkan Mama. Mama janji akan berubah. Mama akan berusaha menjadi ibu mertua yang lebih baik." Meskipun pengakuan dan pelukan Bu Karina memberikan sedikit kelegaan, hati Mira masih terasa berat. Masalah dengan Bu Karina mungkin sedikit mereda. Sebuah luka lama mulai diobati. Tapi konflik dengan Rio masih menggantung di udara, menciptakan awan kelabu yang besar. Retaknya kepercayaan Rio adalah luka yang lebih dalam, dan Mira tahu akan butuh waktu yang sangat lama, usaha yang tak kenal lelah, dan kesabaran ekstra untuk menyembuhkannya. Badai di keluarga Baskara baru saja beralih dari satu titik ke titik lainnya, dan badai yang baru ini jauh lebih penting untuk dihadapi. Malam harinya, setelah acara peresmian yang berakhir dengan penuh drama dan kejutan itu, apartemen minimalis Mira dan Rio diselimuti keheningan yang tebal, jauh berbeda dari gemuruh tepuk tangan dan seruan pujian yang Mira terima beberapa jam sebelumnya. Rio dan Mira tiba di rumah tanpa banyak bicara. Suasana di dalam mobil terasa kaku dan dingin. Bu Karina, setelah sedikit lebih tenang dari syoknya, diantar pulang oleh Tante Wati yang tampak masih sangat syok dan menghindari kontak mata dengan Mira. Ada janji Bu Karina untuk menelpon nanti, tapi Mira tahu, mereka berdua butuh waktu untuk mencerna badai emosi ini. Rio langsung masuk ke kamar tidur begitu mereka tiba, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pintu kamar tertutup pelan, meninggalkan Mira sendiri di ruang tamu yang terasa begitu hampa. Mira bisa merasakan dinginnya ketegangan yang menggantung di udara, seolah ada dinding tak terlihat yang menjulang tinggi di antara mereka. Ia tahu Rio butuh waktu dan ruang untuk memproses semua yang terjadi, namun hatinya mendamba sebuah percakapan. Ia ingin menjelaskan, ingin meluruskan semua kesalahpahaman yang mungkin muncul, sebelum jurang di antara mereka semakin dalam. Setelah beberapa saat, Mira memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia beranjak ke dapur kecil mereka, menyiapkan 2 cangkir teh chamomile hangat. Aroma herbal yang menenangkan menguar di udara. Ia membawanya ke kamar tidur dan menemukan Rio duduk di tepi ranjang, bahunya merosot, menatap kosong ke dinding putih di hadapannya. Ponselnya tergeletak di sampingnya, layarnya mati, seolah Rio telah memutuskan semua koneksi dengan dunia luar. Rio belum mengganti setelan jas peresmiannya. Dasi yang tadi rapi kini sedikit melonggar. "Rio," panggil Mira lembut, meletakkan nampan teh di meja samping ranjang. "Aku buatkan teh chamomile. Mungkin bisa sedikit menenangkan pikiranmu." Rio tidak langsung merespons. Ia hanya mengangguk pelan, tanpa menoleh, pandangannya tetap kosong. Keheningan kembali merayapi ruangan, kali ini terasa lebih berat, diwarnai oleh denting kecil cangkir teh yang bergeser. Mira duduk di sampingnya, di ujung ranjang, menjaga jarak, menghormati keinginannya untuk tidak didekati. Beberapa menit berlalu dalam diam yang memekakan. Udara terasa begitu pekat dengan emosi yang tak terucap. Akhirnya, Rio menarik napas panjang, lalu perlahan menoleh ke arah Mira. Matanya masih menunjukkan sisa-sisa kemarahan dan kekecewaan yang mendalam, namun kini ada jejak kesedihan dan kelelahan yang nyata di sana. "Kenapa, Mira?" Rio bertanya, suaranya pelan dan serak, seolah setiap kata yang keluar dari tenggorokannya adalah perjuangan yang menyakitkan. Ia menatap Mira dengan tatapan terluka yang menusuk hati. "Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa kamu tidak percaya padaku untuk mengetahui kebenaran tentang siapa dirimu? Apakah aku tidak pantas tahu tentang kehidupanmu yang sebenarnya? Apakah cintaku padamu tidak cukup bagimu untuk terbuka?" Mira menghela napas, merasakan sesak di dadanya. Ini adalah pertanyaan yang paling ia takutkan, pertanyaan yang selama ini ia hindari. "Bukan begitu, Rio. Sama sekali bukan itu. Justru karena aku sangat percaya padamu, karena aku mencintaimu apa adanya. Dengan tulus, aku ingin memastikan cintamu padaku juga tulus, bukan karena statusku, bukan karena kekayaanku." Ia menunduk, mengingat semua beban yang ia pikul. "Aku sudah lelah dilihat sebagai Putri Arya Permana. Aku ingin orang mencintaiku sebagai Mira,
wanita biasa yang punya mimpi dan ambisi sendiri, bukan karena embel-embel nama besar atau harta. Tapi aku mencintaimu, Mira. Aku tidak pernah peduli siapa ayahmu atau seberapa kaya kamu, Rio membalas, nadanya sedikit meninggi, ada nada frustrasi di dalamnya. Aku mencintaimu karena Mira yang selalu bersamaku, yang selalu mendukungku, yang sederhana, yang mandiri. Sekarang, rasanya Mira yang kukenal selama ini hanya ilusi. Sebuah kebohongan yang besar. Rasanya seperti semua kenangan kita selama 5 tahun ini hanyalah sandiwara belaka. Itu bukan kebohongan, Rio. Itu adalah diriku yang sebenarnya, diriku yang utuh, tegas Mira. Suaranya mulai bergetar menahan tangis. Mira yang hidup sederhana bersamamu, yang mencintai pekerjaannya sebagai desainer, yang selalu mendukungmu, yang selalu ada untukmu, itu benar-benar aku. Statusku sebagai putri ayahku hanya bagian dari diriku yang tidak ingin aku tonjolkan, tidak ingin aku jadikan dasar hubunganku dengan siapapun, terutama denganmu. Rio bangkit dari ranjang, berjalan gontai ke jendela, memandang keluar ke arah kota Jakarta yang kini mulai dipenuhi kerlap-kerlip lampu. Gemerlapnya tampak ironis di tengah kegelapan hatinya. Bagaimana bisa? Selama ini aku selalu berusaha keras untuk membahagiakanmu, untuk memberimu kenyamanan dengan caraku sendiri. Aku merasa bangga bisa menafkahimu dengan hasil kerjaku sendiri, dengan keringatku sendiri, dan kamu menghargai itu. Tapi sekarang, semua itu terasa konyol. Rasanya seperti aku hidup dalam sebuah sandiwara tanpa aku tahu perangku apa, tanpa aku tahu skenarionya. Mira menghampirinya, berdiri di belakang Rio, kini sedikit lebih dekat. Bukan sandiwara, Rio. Itu adalah pilihan hidupku, sebuah eksperimen pribadi. Aku tidak pernah memintamu untuk menafkahiku secara berlebihan. Aku selalu hidup sesuai kemampuanku sebagai Mira Ardhani. Aku tidak pernah membebanimu. Aku ingin membangun hidup bersamamu, dari bawah, sedikit demi sedikit, seperti pasangan pada umumnya, yang berjuang bersama. Rio berbalik menghadap Mira, matanya memancarkan kemarahan yang kini tidak lagi tertahan. Dan Mama? Mama selalu merendahkanmu, mencibirmu, menghinamu di depan umum. Dan kamu hanya diam saja, Mira? Kamu membiarkan Mama melakukan itu, padahal kamu tahu persis siapa dirimu? Kamu tahu kamu bisa menghentikan semua itu kapan saja. Ada kemarahan yang jelas di matanya, bercampur dengan rasa tak berdaya. Aku merasa marah pada Mama, sangat marah. Tapi lebih marah lagi padamu, Mira. Karena kamu membiarkan semua itu terjadi. Kamu tidak memberiku kesempatan untuk membela kehormatan istriku sendiri. Karena aku tidak punya informasi yang cukup. Aku merasa seperti pengecut yang tidak bisa melindungi istrinya. Kata-kata Rio menusuk hati Mira lebih dalam dari duri manapun. Ia tahu Rio benar. Ia telah menanggung semua itu sendiri, semua cemoohan dan hinaan, tanpa melibatkan Rio sepenuhnya. Ia ingin melindungi Rio dari konflik langsung dengan Bu Karina, dari beban status yang ia bawa. Namun tanpa sadar, ia telah menciptakan jurang kepercayaan yang lebih besar, dan membuat Rio merasa tidak berdaya. Aku minta maaf, Rio, Mira berbisik. Air mata mulai menggenang dan akhirnya tumpah membasahi pipinya. Aku minta maaf kalau keputusanku ini menyakitimu sedalam ini. Aku hanya ingin melindungimu dari prasangka dan tekanan yang mungkin datang jika kamu tahu aku siapa. Aku tidak ingin kamu merasakan beban itu. Aku tidak ingin orang melihatmu hanya sebagai menantu konglomerat. Rio menghela napas panjang, menatap Mira dengan tatapan lelah dan terluka. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Malam itu, mereka berdua terjebak dalam pusaran emosi yang rumit. Rasa sakit, kekecewaan, dan penyesalan memenuhi ruangan, menciptakan atmosfer yang dingin dan berat. Pertanyaan Rio menggantung di udara, menciptakan keraguan besar dalam fondasi pernikahan mereka. Kebenaran memang telah terungkap, tapi harganya jauh lebih mahal dari yang Mira duga. Hubungan mereka, yang selama ini ia kira kokoh, kini berada di titik paling rapuh. Keheningan kembali melingkupi kamar mereka setelah ledakan emosi Rio. Ada rasa sakit yang begitu nyata di antara Mira dan suaminya, lebih menusuk dari semua hinaan yang pernah ia terima dari Bu Karina. Mira membiarkan air matanya mengalir. Ia tahu, di mata Rio, ia telah melakukan kesalahan besar.
Kebenaran yang selama ini ia jaga justru menjadi belati yang melukai kepercayaan orang yang paling ia cintai. Rio tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Ia hanya menatap Mira dengan tatapan kosong, seolah jiwanya telah pergi. Lalu, ia berbalik, mengambil bantal dari ranjang, dan berjalan menuju sofa di ruang tamu. "Rio, tunggu," panggil Mira, suaranya parau. Ia tahu apa artinya ini. Rio tidak ingin tidur di ranjang yang sama dengannya malam ini. Ia butuh ruang, bukan hanya secara emosional, tapi juga fisik. Rio berhenti di ambang pintu kamar, tanpa menoleh. Aku butuh sendiri, Mira," ucapnya pelan, suaranya terdengar lelah dan hampa. "Aku butuh waktu untuk berpikir. Semua ini terlalu banyak. Aku tidak bisa mencerna semuanya sekaligus." Mira mengangguk pahit, air mata terus mengalir. "Aku mengerti. Aku minta maaf, Rio." Tanpa menoleh kembali, Rio keluar dari kamar, menutup pintu dengan pelan. Suara pintu yang tertutup itu bagai palu godam yang menghantam hati Mira. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Mira tidur sendiri di ranjang mereka, dengan hati yang penuh sesal dan pikiran yang berkecamuk. Ia menatap langit-langit kamar yang gelap, mencoba memahami perasaan Rio. Ia tidak menyalahkan Rio. Ia tahu Rio adalah pria yang jujur dan menjunjung tinggi kejujuran. Rahasia ini, sebesar ini, tentu saja akan mengguncang dunianya. Ia menyadari bahwa niatnya untuk melindungi Rio dari beban statusnya justru berbalik menjadi luka karena merasa tidak dipercaya. Pikiran Mira melayang ke masa lalu. Ia ingat bagaimana ia dan ayah berdiskusi panjang lebar tentang keputusannya untuk merahasiakan identitas. Ayah, dengan segala kebijaksanaannya, awalnya sedikit keberatan. "Kamu yakin, Nak? Ini akan sangat sulit. Akan ada banyak kesalahpahaman." Namun, Mira bersikeras. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri, dan kepada dunia, bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa bayang-bayang nama besar Arya Permana. Ia ingin menemukan cinta yang tulus, bukan cinta pada kekayaan. Dan Rio adalah bukti bahwa ia berhasil dalam misinya itu. Namun, harga yang harus dibayar kini terasa begitu mahal. Kepercayaan Rio, yang ia anggap sebagai fondasi terkuat pernikahan mereka, kini retak. Ia bertanya-tanya, apakah Rio akan bisa memaafkannya? Apakah cinta mereka cukup kuat untuk melewati badai ini? Pagi menjelang, namun Mira tidak tidur sedikit pun. Ia mendengar suara Rio bergerak di ruang tamu, lalu suara air di kamar mandi. Ia tahu Rio bersiap untuk bekerja. Mira bergegas keluar, berharap bisa berbicara lagi dengan Rio, setidaknya untuk sarapan bersama. Ia menemukan Rio sudah mengenakan kemeja kerjanya, rambutnya basah bekas mandi. Rio terlihat sangat lelah, matanya bengkak. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, tanda ia juga tidak tidur nyenyak. "Rio, kamu mau sarapan?" tanya Mira, suaranya sedikit bergetar. Ia mencoba mendekat, ingin memegang tangan Rio. Rio mengangkat tangannya, seolah memberi isyarat untuk menjaga jarak. "Tidak, aku langsung berangkat saja," jawabnya dingin, tanpa menatap Mira. "Ada banyak pekerjaan. Aku butuh fokus." Ia meraih tasnya, lalu berjalan menuju pintu apartemen. Mira mengejarnya. "Rio, tolong. Bisakah kita bicara nanti malam? Aku ingin menjelaskan semuanya, secara detail. Aku ingin kamu mengerti alasanku." Rio membuka pintu, memegang kenop. Ia menoleh sedikit. "Aku tidak tahu, Mira. Aku butuh waktu, sungguh. Aku tidak bisa melihatmu sekarang dan tidak merasa dikhianati." Dan dengan itu, Rio melangkah keluar, menutup pintu di belakangnya. Meninggalkan Mira berdiri sendiri di ambang pintu, air mata kembali membasahi pipinya. Pagi itu, lebih dari sekadar perpisahan sementara, terasa seperti perpisahan yang lebih dalam, sebuah jarak yang menganga di antara mereka. Rumah tangga mereka, yang selama ini hangat dan penuh cinta, kini terasa dingin dan asing. Mira tahu, perjalanannya untuk memperbaiki segalanya baru saja dimulai, dan itu akan menjadi perjalanan yang panjang dan penuh liku. Pagi itu, di kantor megah Arya Permana di lantai teratas gedung Ambrosia Tower,
Suasana terasa kontras dengan kekacauan emosional yang melanda apartemen Mira. Ruangan itu didominasi oleh panel kayu gelap, karya seni modern. Dan jendela-jendela besar yang membentang dari lantai ke langit-langit, menyuguhkan pemandangan kota Jakarta yang membentang luas di bawahnya. Arya, yang baru saja selesai melakukan panggilan konferensi internasional, duduk di kursi kebesarannya, matanya menatap kosong ke cakrawala. Meskipun secara profesional ia berada di puncak kebahagiaan, karena Hotel Ambrosia adalah proyek yang sangat sukses, sebagai seorang ayah, hatinya diliputi kekhawatiran. Ia tahu putrinya sedang menghadapi badai. Sejak semalam, ia sudah menduga reaksi Rio dan Bu Karina. Arya adalah pria yang bijaksana. Ia sudah makan asam garam kehidupan. Ia mengizinkan Mira merahasiakan identitasnya karena ia memahami keinginan putrinya untuk hidup normal dan menemukan cinta sejati tanpa embel-embel kekayaan. Ia ingin Mira merasakan perjuangan dan validasi diri yang otentik. Namun, ia juga tahu bahwa harga dari rahasia sebesar itu bisa sangat mahal. Ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunannya. Sekretaris pribadinya, Nyonya Wati, masuk dengan senyum tipis. "Pak Arya, ada Nyonya Karina Baskara menunggu di ruang tunggu. Beliau ingin bertemu dengan Anda." Alis Arya terangkat. Ia tidak menyangka Bu Karina akan datang secepat ini. Setelah insiden peresmian kemarin, Arya bisa membayangkan betapa malunya Bu Karina. "Persilakan masuk, Wati," perintah Arya, suaranya tenang. Beberapa saat kemudian, Bu Karina masuk. Wajahnya sembab, matanya bengkak, dan penampilannya sedikit berantakan, jauh dari citra sosialitas sempurna yang biasa ia tampilkan. Ia terlihat rapuh dan putus asa. Arya bisa melihat rasa malu dan penyesalan yang mendalam di matanya. "Arya." Bu Karina memulai, suaranya parau dan bergetar. Ia jarang sekali memanggil Arya tanpa gelar formal seperti Bapak Arya. Ini menunjukkan betapa hancurnya ia. Saya datang untuk meminta maaf. Maafkan saya atas semua perlakuan saya terhadap Mira. Saya sungguh tidak tahu bahwa ia adalah putri Anda. Saya telah melakukan kesalahan besar. Arya menunjuk kursi di depan mejanya. "Duduklah, Karina." Nada suaranya tidak menunjukkan kemarahan, hanya ketenangan yang penuh wibawa. "Saya sudah tahu apa yang terjadi kemarin. Mira sudah menceritakan semuanya." Bu Karina duduk dengan lesu, menunduk. "Saya merasa sangat bodoh dan malu, Arya. Selama ini saya selalu meremehkan Mira, mencibir penampilannya, mempertanyakan latar belakangnya. Saya membanding-bandingkannya dengan standar saya yang dangkal. Dan sekarang terungkap bahwa ia adalah pemilik hotel yang saya lulukan. Ia adalah desainer utamanya, bukan sekadar konsultan, seperti yang saya kira." Air mata kembali mengalir di pipinya. "Saya bahkan melarangnya masuk ke acara peresmiannya sendiri. Bagaimana mungkin saya bisa begitu buta dan kejam?" Arya menghela napas. "Mira memilih jalannya sendiri, Karina. Ia ingin membuktikan dirinya tanpa menggunakan nama saya. Ia ingin menemukan orang yang mencintainya tanpa melihat statusnya. Dan ia menemukan itu pada Rio. Tapi saya menghancurkannya, Arya." Bu Karina terseduh. "Saya menghancurkan kepercayaan Rio terhadap Mira. Rio sangat marah pada saya, dan pada Mira juga karena menyembunyikan ini darinya. Keluarga kami, hubungan mereka, semua hancur karena kebodohan saya." Arya Permana menatap Bu Karina dengan tatapan serius. "Mira tahu risikonya, Karina. Ia tahu ini akan sulit. Tapi ini bukan hanya tentang status. Ini tentang pelajaran. Pelajaran bagi kamu, dan pelajaran bagi Rio. Terkadang, kebenaran yang tertunda memang menyakitkan, tapi ia juga bisa menjadi katalis perubahan. Apa yang harus saya lakukan, Arya? Rio tidak mau berbicara dengan saya. Dan Mira. Mira mungkin membenci saya, isak Bu Karina. Mira tidak membenci siapapun, Karina. Ia adalah anak yang sangat berhati besar, jawab Arya tegas. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah belajar dari kesalahanmu. Akui kesalahanmu pada Rio, minta maaf pada Mira dengan tulus. Dan yang terpenting, berubahlah. Belajarlah untuk melihat seseorang dari hatinya,
bukan dari apa yang ia kenakan atau berapa banyak harta yang ia miliki. Arya berdiri, berjalan ke arah jendela. Rio butuh waktu. Mira juga butuh waktu. Tapi saya yakin, mereka berdua adalah pasangan yang kuat. Mereka akan melewati ini. Dan saya harap, setelah ini, hubungan kalian dengan Mira bisa membaik. Bu Karina mengangkat kepalanya. Ada secercah harapan di matanya yang sembab. Ia tahu Arya benar. Ini adalah kesempatan baginya untuk menebus kesalahan, untuk mengubah dirinya. Bayangan penyesalan itu masih menghantuinya. Namun kini ada arah yang jelas. Mira menghabiskan sisa hari itu dan sepanjang malam berikutnya dalam kegelisahan. Apartemen terasa begitu luas dan kosong tanpa kehadiran Rio di sisinya. Setiap detik yang berlalu adalah siksaan. Ia mencoba menghubungi Rio beberapa kali, mengirim pesan singkat yang berisi permintaan maaf dan keinginan untuk menjelaskan, namun tak ada balasan. Rio seolah menarik diri sepenuhnya, membangun tembok di sekelilingnya. Esok sore, saat Mira sedang duduk termenung di ruang tamu, pintu apartemennya terbuka pelan. Rio masuk. Wajahnya terlihat lebih tenang dibandingkan semalam, namun matanya masih memancarkan kelelahan dan kesedihan yang mendalam. Ia mengenakan pakaian kasual, tanda ia tidak baru pulang dari kantor. Mira langsung berdiri. Jantungnya berdebar kencang. Rio mengangguk tipis, tangannya memegang sebuah tas kecil. Aku datang untuk mengambil beberapa barangku. Suaranya datar, tanpa emosi. Hati Mira mencelos. Apa maksudmu? Kamu akan pergi. Rio menghela napas, menghindari tatapan Mira. Aku butuh waktu, Mira. Aku butuh ruang. Aku tidak bisa berada di sini bersamamu saat ini. Aku perlu berpikir jernih. Ia berjalan menuju kamar tidur, mengambil beberapa pakaian, laptop, dan beberapa barang pribadi lainnya. Mira mengikutinya, berdiri di ambang pintu kamar. Air mata mulai menggenang di matanya. Rio, tolong. Jangan pergi. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Tapi aku mohon, berikan aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Kita bisa bicara. Kita bisa memperbaikinya. Rio berhenti mengepak, membalikkan badan menghadap Mira. Tatapannya kini penuh frustrasi dan sedikit kemarahan yang tertahan. Menjelaskan apa lagi, Mira? Apa lagi yang perlu dijelaskan? Bahwa selama 5 tahun, kamu menyimpan rahasia sebesar ini dariku? Bahwa semua yang aku kira kita bangun bersama, fondasinya ternyata dibangun di atas rahasia yang tidak aku ketahui. Itu bukan rahasia untuk menyakitimu, Rio. Itu untuk melindungimu. Mira mencoba membela diri. Melindungimu dari prasangka orang lain, dari beban statusku. Aku tidak ingin kamu merasa inferior, atau menjadi menantu konglomerat yang hanya dilihat karena hartaku. Rio tertawa hambar, sebuah tawa yang penuh kepahitan. Melindungiku? Kamu pikir ini melindungi? Ini justru membuatku merasa bodoh, Mira. Bodoh karena tidak menyadari siapa istriku sendiri. Bodoh karena membiarkan ibuku merendahkanmu tanpa aku bisa berbuat apa-apa. Karena aku tidak tahu siapa dirimu. Aku merasa seperti boneka yang digerakkan tanpa tahu benangnya. Ia menghela napas lagi, memijat pelipisnya. Aku hanya tidak bisa melihatmu sekarang tanpa merasa dikhianati. Kata-kata, dikhianati, itu menusuk Mira hingga ke ulu hati. Mira merasakan duniakannya runtuh. Rio, aku tidak pernah bermaksud mengkhianatimu. Aku mencintaimu lebih dari apapun. Aku ingin kita melewati ini bersama. Rio menutup tasnya. Aku juga mencintaimu, Mira. Justru karena aku mencintaimu, aku harus jujur pada perasaanku. Aku tidak bisa hidup dengan perasaan seperti ini terus-menerus. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan luka ini. Dan kamu juga butuh waktu untuk memahami dampaknya pada diriku. Ia berjalan melewati Mira, menuju pintu depan. Mira berdiri terpaku, kakinya seolah terpaku di lantai. Kamu akan tinggal di mana? Tanya Mira, suaranya tercekat. Aku akan tinggal di apartemen temanku dulu, jawab Rio tanpa menoleh. Jangan khawatir, aku akan menghubungimu nanti. Dan dengan itu, Rio keluar dari apartemen,
menutup pintu. Suara kuncian pintu itu bergaung di keheningan, mengunci Mira dalam kesendiriannya yang baru. Mira jatuh terduduk di lantai, tangisnya pecah. Rumah tangganya, hidupnya, kini terasa hancur. Ia tahu ia harus menghormati keputusan Rio, memberinya ruang. Namun, pertanyaan besar menggantung di benaknya. Apakah ini akhir dari segalanya? Atau hanya sebuah jeda sebelum mereka bisa kembali menemukan jalan pulang satu sama lain? Pergulatan batin Mira kini semakin dalam, menghadapi konsekuensi terberat dari tirai yang telah ia buka. Mira menghabiskan beberapa hari berikutnya dalam kabut kesedihan. Apartemen terasa dingin dan kosong tanpa kehadiran Rio. Ia mencoba untuk tetap produktif, pergi ke kantor Ambrosia Group, meninjau proyek-proyek lain, namun fokusnya sulit didapat. Pikirannya terus bayang-bayang ekspresi terluka Rio dan suaranya yang penuh kekecewaan. Setiap malam, ia tidur meringkuk di ranjang, memeluk bantal Rio, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Pada hari ketiga setelah kepergian Rio, ayah, Arya Permana, datang mengunjunginya di apartemen. Ia tidak menelepon sebelumnya, seolah tahu Mira sedang membutuhkan kehadirannya. Arya masuk dengan tenang, memeluk putrinya erat. Pelukan ayah adalah satu-satunya hal yang terasa nyata dan menghangatkan Mira saat itu. "Bagaimana kabarmu, Nak?" tanya Arya lembut, mengusap punggung Mira. Mira menggelengkan kepala, air mata kembali menetes. "Aku tidak tahu, ayah. Rio, dia benar-benar terluka. Dia merasa aku mengkhianatinya. Aku tidak tahu bagaimana memperbaikinya." Arya menuntun Mira duduk di sofa. "Ayah tahu ini berat. Ayah sudah menduganya. Rio adalah pria baik, jujur. Wajar jika dia merasa kecewa. Dia merasa tidak dipercaya oleh orang yang paling ia cintai. Apa yang harus aku lakukan, ayah? Aku tidak bisa kehilangannya." Mira terisak. Ayah menggenggam tangan Mira. "Cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Nak, kamu mencintai Rio, dan ayah tahu Rio juga mencintaimu. Ini hanya badai yang harus kalian lewati. Terkadang, kebenaran, seberapapun baik niatnya disembunyikan, tetap akan meninggalkan bekas luka saat terungkap." "Tapi bagaimana cara menyembuhkan luka itu?" tanya Mira putus asa. "Waktu dan ketulusan, Nak," jawab ayah bijaksana. "Rio butuh waktu untuk mencerna ini. Kamu juga butuh waktu untuk memahami perspektifnya. Jangan memaksanya. Beri dia ruang. Tapi jangan menyerah." Ayah lalu menatap Mira dengan serius. Ayah juga sudah berbicara dengan Karina. Dia menyesalinya. Sangat menyesal. Dia akhirnya mengerti siapa kamu, dan betapa salahnya dia selama ini. Dia juga merasakan konsekuensi dari tindakannya. Nak, ini mungkin titik baliknya. Mira mengangguk. Dia juga datang dan meminta maaf padaku. "Ayah, aku bisa melihat ketulusannya." "Baguslah," kata Arya. "Tapi fokusmu sekarang adalah Rio. Ayah tahu ini akan sulit, tapi kamu harus membuktikan kepadanya bahwa kamu adalah Mira yang sama. Hanya saja sekarang ia tahu seluruh ceritanya. Kamu harus membangun kembali kepercayaan itu, sedikit demi sedikit." Mira merenung. Kata-kata ayah memberinya sedikit kekuatan. Ia tidak bisa hanya meratapi keadaan. Ia harus bertindak. "Apa rencanamu?" tanya ayah. Mira mengangkat kepala. Sorot matanya yang semula redup kini mulai memancarkan tekad. "Aku akan memberinya ruang. Aku akan menunggunya. Tapi aku juga akan menunjukkan kepadanya bahwa aku tidak berbohong tentang perasaanku. Aku akan menuliskan semua alasanku, perasaanku, semua yang selama ini tidak bisa aku ungkapkan. Aku akan mengirimkannya padanya. Dan aku akan terus berusaha, sampai dia mau bicara denganku lagi." Arya tersenyum bangga. "Itulah putri ayah. Jangan menyerah, Nak. Cinta yang sejati layak diperjuangkan." Setelah ayah pergi, Mira duduk di meja kerjanya. Ia mengambil pena dan selembar kertas kosong. Ia harus menulis. Menulis semua yang ada di hatinya, semua alasan di balik keputusannya, semua ketakutannya, semua harapannya. Surat itu akan menjadi jembatan pertamanya untuk mencoba meraih kembali kepercayaan Rio. Ia tahu, proses ini tidak akan mudah, tapi ia bersedia melewati setiap tahapnya.
Mira duduk di depan meja kerjanya yang rapi, namun pikirannya kalut. Ia mengambil selembar kertas kosong, sebuah pena tersemat di antara jemarinya yang gemetar. Menuliskan surat terasa lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Bagaimana ia bisa menuangkan 5 tahun rahasia, ketakutan, cinta, dan penyesalan ke dalam beberapa paragraf? Setiap kalimat terasa begitu penting. Setiap kata harus dipilih dengan hati-hati agar tidak menambah luka. Ia mulai menulis, lalu menghapus, meremas kertas yang salah, dan memulai lagi. Berjam-jam ia berkutat dengan kata-kata, mencoba menemukan nada yang tepat, jujur, tulus, tanpa pembelaan diri yang berlebihan, dan penuh penyesalan. Matahari terbenam, mewarnai langit Jakarta dengan semburat jingga, namun Mira tak bergeming dari tempatnya. Akhirnya, setelah beberapa kali percobaan, sebuah draft selesai. Ia membaca ulang, membiarkan setiap kalimat meresap ke dalam hatinya. Untuk Rio, cintaku. Aku tahu kamu sedang marah dan kecewa. Aku tidak menyalahkanmu sedikit pun. Aku mengerti betapa beratnya ini bagimu. Betapa terkejutnya kamu dengan semua kebenaran yang terungkap. Aku minta maaf. Dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku sungguh-sungguh minta maaf karena telah merahasiakan identitasku darimu selama ini. Percayalah, Rio, ini bukanlah sebuah kebohongan yang disengaja untuk menyakitimu. Aku tidak pernah bermaksud menipumu. Mira Ardhani adalah nama tengah dan nama belakang ibuku. Itu juga bagian dari diriku, sama seperti Mira Permana. Aku memilih untuk hidup dengan nama itu karena aku lelah dengan bayang-bayang nama besar ayahku. Aku ingin dihargai sebagai individu, sebagai Mira yang punya impian dan berusaha keras untuk meraihnya, bukan sebagai putri seorang konglomerat yang segala sesuatunya sudah tersedia. Aku ingin membangun hidup yang tulus, hidup yang aku dan kamu bangun bersama dari nol, dengan keringat dan perjuangan kita sendiri. Aku ingin merasakan dunia dari perspektif yang berbeda, tanpa privilese yang selama ini melekat padaku. Dan yang paling penting, Rio, aku ingin menemukan cinta yang tulus, cinta yang benar-benar melihat dan menerima diriku apa adanya, bukan karena harta atau status. Dan kamu, Rio, kamu adalah jawabannya. Kamu mencintaiku saat aku adalah Mira Ardhani, seorang desainer lepas biasa. Kamu mencintaiku karena siapa diriku, karena sifat-sifatku, karena caraku memandang dunia. Kamu tidak pernah peduli dengan materi. Kamu selalu bangga dengan setiap pencapaian kecilku. Itu adalah hal yang paling berharga bagiku, jauh melebihi segala kekayaan yang aku miliki. Aku tahu, keputusanku ini membuatmu merasa tidak dipercaya. Dan untuk itu, aku kembali meminta maaf. Aku ingin melindungimu dari tekanan dan prasangka sosial yang mungkin datang jika kamu tahu siapa aku sebenarnya. Aku tidak ingin kamu merasa minder atau terjebak dalam bayang-bayang ayahku. Aku ingin kamu tetap menjadi dirimu sendiri, Rio, pria yang mandiri dan berani.